malam buat teman-teman yang ada di Indonesia dan selamat pagi subuh untuk saya yang ada di sini. Eh, semoga semoga energi saya cukup tinggi karena ini meskipun jam 4 pagi tapi sudah cukup beristirahat lah untuk segar membawakan topik. Dan harapannya sih pengen saya bawakan secara kasual ya dan santai jadi diskusi terbuka aja karena mostly yang akan saya bahas juga ada sedikit menyentuh teknis dan mungkin ngebahas juga tentang peranan desain grafis hari ini. Nah, sebelumnya saya mau memperkenalkan diri. Nama saya Danuar Data atau biasa dipanggil Danu. Saat ini saya sedang menjadi mahasiswa yang sedang menempuh studi magister di jurusan Graphic Design di Art Center College of Design, California. Dan fokus studi saya sini tuh sebenarnya mempelajari specifically kayak di intersection between design, business, marketing, dan ethics leadership gitu dalam industri desain hari ini. Jadi mungkin saya juga akan share-share sedikit tentang bagaimana cara kerja sedikit top level, bagaimana pendidikan di sini, cara interaksi antara dosen dan mahasiswa yang tadi sempat dibahas sedikit ya di sesi sebelumnya. Jadi menurut saya itu sangat menarik untuk dibahas lebih lanjut. Dan sebenarnya salah satu judul saya ini memilih topik desain sebagai transcending aesthetics karena saya melihat evolusi yang terjadi saat ini di Amerika Serikat adalah desain itu sudah berevolusi dari lebih sekedar estetik tapi juga menjadi sebuah dialog juga untuk bisa menjalin hubungan sesama manusia bahkan antar negara gitu. Oleh karena itulah topik yang saya bawakan hari ini kurang lebih itu. Untuk menyederhanakan, saya breakdown ini jadi tiga. Pertama, saya akan cerita dikit tentang bagaimana background saya di Indonesia dan akhirnya pengalaman-pengalaman tersebut akhirnya menciptakan visi dan misi saya untuk menempuh pendidikan di Amerika Serikat. Kedua, saya akan bahas tentang apa yang saat ini sedang terjadi dan dihadapi oleh teman-teman di bidang grafis karena kebetulan saya juga anggota dari AIGA di Amerika Serikat untuk jadi bisa saya share sedikit tentang apa yang sedang terjadi di sini. Dan terakhir, saya juga ingin akhirnya bagaimana dari pengalaman tersebut yang ada saya di kuliah dan profesional itu benar-benar membuka perspektif saya dalam bagaimana sih depan dari role of graphic design itu sendiri gitu dengan banyaknya emergence teknologi baru dan artificial intelligence dan lain-lain gitu. Nah, jadi saya mulai dari yang pertama dulu tentang bibit-bibit saya yang akhirnya membawa saya ke sini gitu. Saya besar di Jakarta Selatan, tapi sebenarnya ketertarikan saya terhadap desain grafis itu baru dimulai ketika saya menempuh pendidikan di Bandung di Institut Teknologi Nasional ya, sama satu alumni sama tiga. Jadi waktu itu mostly bagi teman-teman yang belum tahu jurusan yang saya pelajari desain komunikasi visual ini tuh banyak berfokus kepada bagaimana bisa mempelajari strategi-strategi komunikasi untuk menyampaikan pesan visual kita gitu. Kurang lebih sih highlight dari pengalaman saya di Tenas seperti itu. Dan saat itu saya juga sering terlibat dalam himpunan. Waktu itu saya menjadi ketua himpunan, lalu juga aktif dalam exhibition dan sebisa mungkin juga terus aktif dalam kegiatan-kegiatan desain yang ada di Bandung gitu. Cuma pengalaman saya baru terbuka terhadap kesadaran industri desain grafis itu ketika saya bergabung dengan tim Monoponik ya. Um, Menurut saya mereka salah satu orang yang sangat berjasa untuk akhirnya membuka cara pandang saya terhadap desain grafis tuh seperti hari ini. Dan banyak yang saya kerjakan di Monoponik itu mostly tidak hanya sekedar pekerjaan komersial tapi juga mindfulness dan etik kita dalam menghadapi desain gitu. Dan selain dari monoponik itu sendiri, saya rasa ketika saya mulai terlibat juga menjadi volunteer waktu itu di Bandung Design Biennale 2021, itu juga benar-benar membuka mata saya juga terhadap betapa banyaknya tersebarnya tuh desain-desain grafis dan profesi-profesi tidak hanya praktisinya juga, tapi akademisi, lalu kayak bisnis-bisnis kecil, inisiatif kecil, desain yang tidak hanya sifatnya memiliki fungsi untuk masyarakat, tapi juga desain sebagai sebuah ekspresi itu sendiri gitu. Jadi menurut saya banyak pengalaman di Bandung Desain Biennale tuh yang menurut saya benar-benar membuka mata saya dan akhirnya membangun ketertarikan saya untuk mempelajari lebih lanjut gitu. Salah satu acara yang saya highlight waktu itu ketika saya nonton acara dari Type Dialog ya, Rangkai Aksara, lalu terlibat juga dalam Bandung Designer Response Poster. Jadi acara-acara tersebutlah yang akhirnya membuka mata saya dan akhirnya oke nih kayak ini kurang lebih yang sedang terjadi di desain grafis Indonesia. Akhirnya misi saya berangkat ke Amerika Serikat tuh tidak hanya sekedar untuk pribadi ya tentunya kayak memahami untuk jenjang pendidikan, tapi saya juga ingin tahu sebenarnya bagaimana sih yang sedang terjadi di Amerika Serikat dan bagaimana rasanya ketika sudah berada di negara berkembang desain grafis itu uh, masyarakat gitu. Nah, jadi ketika
saya berangkat ke Amerika Serikat. Inilah kampus saya, Art Center College of Design. Em, Kampus saya tuh lumayan tersebar. Jadi meskipun eh, dia satu, tapi ada satu yang di downtown LA, ada yang di gunung. Jadi bangunan tersebut pun itu merespon dari mata kuliah yang ada di dalamnya, dan juga kebanyakan itu yang ada di sana itu benar-benar mencoba sebisa mungkin mimik situasi yang ada di desain studio, karena Art Center itu rootednya beneran Bauhaus banget, garis keras bisa saya bilang. Ya, jadi kayak beneran apa ya? em, dari kepala departemen saya, mereka sebelumnya dulu belajar langsung, mungkin teman-teman tahu seperti Massimo Vignelli dan lain-lain. Jadi banyak kurikulum yang dibentuk di Art Center itu sendiri sangat rooted dan fokus di sisi Swiss design dan pergerakan Bauhaus itu sendiri gitu. Jadi yang menurut saya menarik dari program studi magister saya adalah tidak hanya berfokus kepada konsep, tapi juga Art Center sendiri tuh selalu memastikan kalau skill-skill yang kita craft secara konseptual tuh juga punya hasil visual yang ternyata punya impact juga gitu. Jadi mereka selalu memastikan karya-karya yang kita ciptakan tuh punya strategi, meaning, dan menurut saya highlight terbesar dari kampus saya adalah betapa banyaknya peran-peran kolaborasi yang terjadi transdisiplin gitu. Karena mostly jurusannya itu emang udah desain, jadi cuma penjurusan-penjurusan seperti industrial design, product design. Di sini nama lain mungkin kalau di Indonesia biasa kita bilang environmental design ya, tapi atau interior. Di sini tuh namanya ada khusus kita kasih nama special experience design. Jadi biasanya desainer-desainer yang lebih fokus untuk mendesain spasial tapi kepada experience seperti museum atau festival dan lain-lain. Dan kalau saya boleh petakan sedikit, kalau kalau biasanya kampus-kampus lain di Amerika Serikat tuh lebih banyak kan kadang ke personal exploration, kayak bentuknya ekspresif aja. Tapi kalau art center tuh lebih fokusnya ke arah sini, ke arah kayak professional practice dan leadership gitu. Jadi di sana tuh menurut saya yang sangat menarik adalah karena betapa banyaknya dosen-dosen di sini tuh yang merupakan praktisi aktif gitu. Jadi ibaratnya banyak dosen-dosen di sini yang merupakan member AIGA. Jadi kadang obrolan dan diskusi yang mereka bawa on the table tuh selalu yang sifatnya sangat reflektif terhadap apa yang sedang terjadi di industri sekarang gitu. Nah, em, salah satu model classroom yang ada di Art Center itu terbagi tiga. Sebenarnya kalau normal classroom itu sifatnya sebisa mungkin kayak mimik kayak lingkungan studio, kolaboratif aja. Tapi ada dua yang lain yang menurut saya menarik, yaitu transdisciplinary study sama sponsored design storm. Nah, kalau yang pertama itu biasanya yang menarik adalah terkadang proyeknya itu bisa based on real client. Jadi kampus saya itu anggaplah kampus saya menjadi sebuah agensi. Terus misalkan ada brand besar yang masuk, misalkan ada kemarin misalkan ada Porsche. Terus kayak Porsche datang, mereka kayak oh kita mau ulang tahun ke 100. Terus kita butuh kayak aktivasi di salah satu museum tertua kita di mana kita punya banyak koleksi mobil di sana. Nah, akhirnya nanti kampus saya akan menciptakan program itu khusus kayak mata kuliah, tapi mata kuliahnya itu di mana dalamnya itu udah jurusan transdisiplin dari berbagai macam departemen yang ada di kampus saya. Dan itu nanti sifatnya seleksi. Jadi mereka nanti upload dulu portfolio, nanti biasanya diumumkan kayak sekitar 5 sampai 6 minggu sebelum semester berikutnya di mana kelasnya akan diadakan. Nanti kita submit si karya kita, portfolio dan lain-lain. Mereka kurasi dan akhirnya nanti baru dari dikurasi lah itulah misalkan biasanya perwakilan dari desain grafis ada 2 orang, dari produk desain 1 orang, dan seterusnya, dan nanti barulah kelasnya dimulai. Dan format kelas itu menarik karena kebetulan saya waktu itu sempat terlibat dalam proses di kelas ini ketika mengerjakan salah satu klien di sana. Waktu itu kita mengerjakan untuk proyek kapal pesiar, dan menurut saya menarik dari sana adalah em, klien tuh langsung terlibat, serasa kayak udah kayak project studio beneran aja gitu, kayak kita sebagai agency atau studio terus datang brief, terus klien juga suka check on kita, dan dosen tuh sifatnya jadi kayak mediator, jadi kayak creative director aja gitu. Jadi menurut saya ini pengalaman yang menarik banget karena real client brief, dan ketika kita mulai juga udah ada kontrak yang memperjelas kalau misalkan mereka tertarik untuk membeli ide kita, nanti itu hak IP itu akan langsung dipegang oleh studentnya gitu, instead of dipegang oleh sekolah. Jadi beneran kebebasan kita untuk menjual IP atau kita pengen mempertahankan ide kita tuh beneran di tangan kita, tuh menurut saya sangat menarik sih. Untuk lingkungan di classroom itu sendiri sebenarnya juga cukup kolaboratif. Kayak kalau mungkin teman-teman di akademisi tahu, kayak salah satu metode yang dipakai di kampus saya itu adalah namanya flipped classroom model. Jadi banyak melibatkan dosen memberikan lecture lebih sedikit di awal,
tapi banyakan sisanya adalah kita banyakan kolaborasi dalam kelas gitu. Dan meskipun tadi ada project yang klien asli, tapi terkadang ada juga kita punya real brief dari klien dan biasa misalkan seperti contoh di gambar nih kayak misalkan SanDisk. Jadi briefnya itu asli dari mereka, tapi itu bukan untuk mereka meskipun kita desain. Terkadang bisa jadi mereka datang di presentasi final kita dan mereka bisa jadi kalau mereka benar tertarik, mereka bisa membeli ide kita dan pernah ada beberapa kasus yang terjadi seperti itu. Tapi um, dari project ini tuh dari prosesnya dan segalanya tuh benar-benar mencoba bagaimana akhirnya kalau dalam studi magister saya itu peran desainer sebagai art director atau creative director tuh benar-benar ditantang gitu di sini. Jadi kita benar-benar di challenge buat buat memikirkan semuanya. Jadi nggak cuma dari segi ini mungkin kelihatannya dari proses visual ya, tapi juga ada dari proses-proses strategi dari awal bisnis strategi terus sampai ke bagaimana kayak communication strategy, marketing dan lain-lain dan akhirnya kita bisa ngeblend bahasa-bahasa tersebut menjadi satu, tapi kita mengkomunikasikannya dalam sudut pandang desain grafis gitu. Dan akhirnya back to back setiap hari dan setiap minggu tuh kita ngelakuin presentasi aja. Jadi kayak bisa saya gambarkan rasanya dulu ketika saya mengambil satu mata kuliah tuh rasanya kayak satu tugas akhir. Jadi setiap semester saya biasa rata-rata 4 sampai 5 mata kuliah rasanya kayak ngerjain 5 tugas akhir gitu karena saking padatnya gitu dari kurikulum yang ada jadi itu apa sangat 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 crazy. Ini sedikit gambaran aja ya buat mata kuliah yang editorial kayak betapa banyaknya em, hal yang harus kita kerjakan gitu dalam satu dan ini cuma project satu minggu aja gitu kayak nanti minggu depan ada lagi yang lebih banyak gitu jadi bahkan dalam satu minggu aja kita kadang bisa memproses sebegitu banyaknya memproses dan kadang formatnya misalkan satu kelas untuk yang SKS tinggi sekitar 5 sampai 6 jam nanti di intro biasanya suka ada guest lecture mereka mulai dengan menyampaikan kadang industri insight mereka gimana, lalu baru kadang guest lecture ini suka diundang untuk ikutan memberikan kritik terhadap proses desain kita gitu. Misalkan kalau konteksnya buat mata kuliah editorial ini, kita milih satu subject matter yang lagi happening, terus kita curate konten informasi dan lain-lainnya, baru kita jadikan sebuah buku gitu. Terus beberapa notable member dari Art Center yang juga pengajar yang tadi saya sudah sempat mention adalah mereka masih sangat aktif sangat masih aktif di industri misalkan Sean Adams dari yang paling sebelah kiri itu dia pernah menjadi presiden AIGA dan pernah jadi AIGA medalist. Martin Meyer mungkin teman-teman tahu ya yang pernah bikin buku Brand Gap. Terus Shahrazad dia salah satu aktivis di AIGA yang sangat sangat concern dengan isu kultur dan dekolonialisasi desain. Dan Chris Do mungkin teman-teman pasti udah tahu ya banyak dia sangat aktif di YouTube gitu. Jadi masing-masing dari mereka tuh menyentuh berbagai macam sektor dan menurut saya itu sangat menarik. Jadi terkadang insight yang mereka bawa tiap minggu tuh selalu selalu fresh gitu bagi saya. Nah ini saya kasih sedikit sharing study case dari misalkan proyek yang saya kerjakan ya gitu. Misalkan waktu itu di semester pertama saya di mata kuliah branding strategy, saya diberikan brief untuk assess brand Barnes Noble. Bagi yang tidak tahu kayak Barnes Noble itu salah satu toko buku tertua di Amerika Serikat yang usianya udah di atas 100 tahun bisa dibilang cukup lama dan sustain dan pionir pada zamannya. Dan waktu itu mereka cuma ngasih brief aja dengan detail kayak dengan ini company profile dan lain-lain. Saya harus assess bagaimana direction terbaik untuk brand tersebut. Apakah direction terbaik itu sifatnya rebrand, apakah refresh, apakah revamp, dan seterusnya. Jadi mereka memberikan kebebasan asal ketika saya mempresentasikan saya punya pertanggungjawaban akan kenapa itu direction yang paling tepat gitu. Jadi ini kayak overview dari research, saya punya akses untuk interview dari customernya, dari orang-orang yang kerja di company-nya, jadi serasa sangat nyata gitu. Dan akhirnya, meskipun tadi dengan riset sedemikian rupa, ujung-ujungnya saya juga tetap masih menciptakan visual, jadi terkadang saya masih ngerasa kayak, oh masih ada kayak hal-hal yang saya kerjakan ketika saya S1 gitu, masih mengerjakan beberapa macam visual. Tetapi menariknya adalah kurikulumnya itu sangat organik, jadi kita benar-benar direction dari deliverables yang kita berikan kepada dosen tuh emang tergantung dari hasil assessment kita di week pertama gitu terhadap brand tersebut. Jadi benar-benar organik aja tiap orang yang dapat brief beda-beda, bisa jadi deliverablesnya beda-beda gitu. Itu yang menurut saya sangat sangat menarik. Bahkan sampai misalkan kayak oh mungkin salah satu direction terbaiknya untuk proyek ini misalkan kita harus menciptakan typeface atau misalkan kita harus menciptakan hal lain itu benar-benar sifatnya yang sangat itu beneran up to us gitu. Jadi tiap minggu asal kita bisa mempertanggungjawabkan segala proses dan segala output yang kita ciptakan itu jadi poin penilaian sendiri untuk dari dosen tersebut gitu.
Dan kebanyakan dosennya juga secara rentang usia tadi sempat dibahas di talk show sebelumnya juga di sini juga lebih dekat ya. Jadi termuda setahu saya itu sekitar usia 32 sampai 33 tahun. Itu mereka jadi masih terhitung fresh dan terkadang masih usianya kayak masih sama dengan anak masih sama mahasiswa yang sedang S2 gitu. Jadi kadang insight yang mereka berikan juga akhirnya fresh dan menurut saya itu akhirnya apa ya benar-benar terasa dialognya itu sangat berbeda dari pengalaman saya ketika berada di Indonesia gitu, di mana ketika di Indonesia saya merasa ada sebuah gap ya antara dosen dengan mahasiswa. Kadang ada rasa sungkan ketika ingin berdialog, ingin kritik. Tapi ketika saya melakukan ini dengan dosen-dosen yang ada di sini, saya merasa kayak generation gap atau um, culture gap dan sebagainya itu benar-benar definisi kalau Amerika bilang freedom of expression itu beneran kita bisa express asal kita berani mempertanggungjawabkan poin-poin yang kita bahas gitu. Misalkan ini salah satu menurut saya yang menarik, saya highlight waktu itu saya berkolaborasi dengan teman-teman saya di desain interior. Kalau saya pengen nge-push idenya kalau salah satu hasil assessment adalah apa yang terjadi ketika kita bisa nge-push ide dari brand tersebut ke dalam konteks spasial gitu. Dan itu sudah di luar ranah jurusan saya kan, tapi dosen membolehkan saya untuk kalau kamu rasa itu solusi yang tepat dan kamu pengen menawarkan perspektif menarik, boleh aja kamu silakan kolaborasi dengan teman kamu dan yang akan dinilai itu bagaimana proses kamu bisa orchestrate bersama tim teman-teman kamu yang kamu gather gitu. Jadi akhirnya jadi proyek kolaboratif dan seru aja gitu. Kayak akhirnya saya bisa nge-push idea dari proyek yang ada di kelas, tapi bisa dibuat sedemikian rupa kayak real banget gitu. Jadi udah nggak kelihatannya kayak student project tanda kutip gitu. Jadi pada akhirnya highlight-highlight dari semua ini adalah bagaimana akhirnya setiap project, kalau ini karena konteksnya ini mengerjakan brand ya, kayak bagaimana kita bisa nge-push dari pengalaman dari brand tersebut tuh ke dalam multiple multiple medium dan akhirnya menciptakan berbagai fragmented experience yang bisa bisa dirasakan oleh audiens tersebut gitu. Dan salah satu term yang sering digunakan di Art Center adalah transmedia. Gimana untuk sederhananya ya, term yang definisi transmedia oleh Art Center itu maksudnya cross media storytelling. Jadi di sini kita benar-benar memastikan kalau gimana apa yang terjadi ketika kita bisa nge-push dari kita mengkritisi apa nih karena potensi teknologi-teknologi yang baru yang ada dan bagaimana kita bisa menggunakan teknologi tersebut tuh untuk menjadi medium baru untuk mengekspresikan desain grafis kita gitu. Itu adalah upaya yang dilakukan dan sering dikritisi oleh tim dosen dan fakultas untuk mengetahui bagaimana proses-proses terbaik yang bisa kita gunakan. Misalkan ini project saya terakhir kemarin sebelum masuk ke tesis ini, di mana saya kayak questioning sejauh mana role typography itu bisa bermain dan akhirnya saya jadi menyentuh coding dan bagaimana akhirnya dengan menciptakan software tersendiri dan itu akhirnya bisa menciptakan sebuah interaksi yang menarik, um, mempush limitation desain grafis dalam ranah coding dan bagaimana kita bisa berinteraksi dengan profesi tersebut. Menurut saya itu adalah hal yang menarik karena um, mungkin salah satu case tadi yang menurut saya menarik adalah seperti Collins ya di New York, di mana waktu itu di project mereka yang Spotify itu, instead of biasanya cara konvensional, kalau teman-teman tahu ya pas buka Spotify, di dalamnya tuh ada album cover, terus ada kayak warna warna custom gitu, itu mungkin kita dari sudut pandang desainer, bagi yang nggak tahu, kiranya kayak, oh yaudah tuh mungkin desainer tersebut menciptakan kayak template, misalkan di Photoshop ya, terus jadi kayak kasih aja ke klien, kayak oke ini cara pakainya gini nih, template dari color palette yang mereka yang kita rekomend kalian buat pakai, terus bikin sendirian, apa sedemikian rupa guideline-nya dan lain-lain buat mereka pakai, tapi instead of melakukan hal yang konvensional kayak gitu, mereka beneran menciptakan software baru khusus. Software-nya simple banget, cuma cuma di mana kita bisa upload image, terus ada pilihan warna, dan di mana warnanya itu bisa dipilih, dan akhirnya udah begitu udah keluar filternya, itu langsung klik export, dan udah itu mereka bisa langsung pakai itu sebagai desain aset. Jadi potensi dari menciptakan software ini yang dilakukan di Amerika Serikat menurut saya menarik untuk melihat future bagaimana kita bisa memastikan apa yang sudah kita rancang itu bisa di-deliver ke klien tanpa banyak otak-atik gitu karena kita tahu sendiri ya kadang kalau lagi project kita ngerjakan untuk klien pasti wah kalau udah di hand suka berubah aja pada akhirnya pasti akan selalu berubah gitu jadi bagaimana kita sebagai desainer grafis bisa seminimalisir mungkin hal tersebut gitu dan tadi kayak bermain dengan cross media teknologi kayak gini kayak misalkan saya menciptakan oh apa yang terjadi ketika desain grafis bisa menciptakan medium di mana misalkan untuk music concert biasanya itu projection mapping yang ada di belakang tuh ya udah mereka hidup sendiri dibuat tapi desainer itu sendiri kayak udah menciptakan sebelum konser itu dimulai
Tapi apa yang terjadi ketika mereka ingin misalkan ada gitar solo di tengah-tengah gitu, apakah apakah itu mengakomodasi motion yang sudah diciptakan gitu. Jadi kita berpikir apa yang terjadi kalau kita bisa menciptakan motion tersebut real time aja merespon musik tersebut di sound design stage gitu. Jadi itu hal-hal menarik yang menurut saya dipelajari di Art Center selain juga mempelajari konsep dan lain-lain. Ini salah satu highlight dari combination dari semuanya ketika digabungkan untuk benar-benar menggambarkan definisi transmedia itu seperti apa. Jadi selain kita juga nge-push limitation desain grafis kepada projection mapping, tapi bagaimana kita bisa nge-push hal tersebut, bermain dengan teknologi, mempelajari sedikit intersection dengan jurusan-jurusan lain, akhirnya bisa bisa kita melihat interaksi-interaksi baru yang terjadi ketika kita melihat proses desain grafis itu seperti hal ini kayak gimana. Mungkin kita berpikir, oh kita bikin sesuatu yang sifatnya motion fluid tuh, yaudah apa kita sudah ciptakannya kayak sebelum acara tersebut dimulai, tapi ini kita bisa bikin real time dan audience atau pengunjung tuh bisa langsung berinteraksi tersebut secara live gitu. Nah, em, hal yang menurut saya juga sangat menarik di Art Center itu adalah ngebahas kayak emergence of artificial intelligence ya. Itu menurut saya sangat topik yang menurut saya hangat dan saya tahu banyak yang punya opini tersendiri dan menurut saya ini topiknya sangat menarik ketika kampus saya bahas sampai mereka mendedikasikan menciptakan mata kuliah baru gitu di summer kemarin sekitar bulan Juni bulan Juli karena mereka rasa kayak oke nih gimana desainer bisa bisa mengambil posisi stance dalam ada lahirnya artificial intelligence ini gitu. Dan akhirnya ini untuk surface level aja ya, misalkan software-software yang kita bisa gunakan seperti ya Photoshop, Illustrator, dan kawan-kawan, dan software yang ada digunakan oleh artificial intelligence seperti GPT, Midjourney, Adobe Firefly gitu yang baru dari Adobe. Kita selalu nge-treat mereka sebagai sesuatu yang terpisah gitu. Tapi apa yang terjadi kalau ketika desainer juga memahami kesadaran akan adanya artificial intelligence dan kita bisa tahu bagaimana kita bisa menggunakan tool itu untuk jadi asisten kita, bukan sebagai semata tool untuk main-main aja. Itu sejauh mana yang bisa kita mainkan dengan kita tahu peranan di mana artificial intelligence itu bisa ngebantu shaping proses kita dalam desain gitu. Dan waktu itu salah satu diskusi menarik yang dibahas oleh Chris Do karena dia sangat terjun langsung dan examine AI adalah dia bahas bagaimana akhirnya profesi desain grafis 5 tahun ke depannya dengan semakin apa ya sangat pesat banget perkembangan artificial intelligence itu adalah bagaimana sekarang kita sebagai makers tapi ke depannya kita akan lebih menjadi conductors gitu. Kita akan lebih jadi kayak kita orchestrate aja instrumen aplikasi-aplikasi ini dan ya udah kayak kita lebih yang akan semakin dihargai oleh dari seorang desainer grafis adalah bagaimana kemampuan kita untuk menciptakan konsep dan memetakan konteks tersebut dan akhirnya ya udah untuk menciptakan visual kita hanya menciptakan di awalnya saja dan akhirnya itu untuk sisanya itu beneran di taking over sama artificial intelligence. Misalkan salah satu hal yang menarik yang baru saya kerjakan beberapa bulan lalu, waktu itu saya mengerjakan proyek ini bersama Adobe, di mana di sini kita imagining the future of Firefly. Untuk bagi teman-teman tahu ya sekarang Adobe sudah punya kayak tool untuk seperti generating text to image. Tapi yang menurut saya menarik adalah Adobe sadar akan betapa bagaimana hal tersebut bisa integrate dengan peran desainer hari ini dan bagaimana kita uh, udah kita bisa embrace AI karena dia nggak akan kemana-mana anyway gitu. Dia lah part of kayak peradaban yang dari dulu sudah evolusi zaman akan teknologi baru dan ini AI adalah just another teknologi yang harus kita embrace dan kita cari tahu bagaimana kita bisa coexist dengan teknologi tersebut. Dan salah satu hal yang menarik di sini adalah bagaimana akhirnya kita bisa menanamkan ethics ke dalam AI gitu. Jadi dengan menanamkan ethics yang salah satu project yang akhirnya ini jadi highlight dalam developing the next Firefly ya, yang mungkin teman-teman akan rasakan mungkin di pertengahan tahun ini atau tahun depan itu akhirnya bagaimana kita bisa mapping origin dari kalau kita generating prompt gitu. Jadi misalkan kita sangat berfokus dengan bagaimana menciptakan gambar. Tapi terkadang misalnya kita bilang kayak, oh ya, apa yang terjadi kalau iPhone diciptakan tahun 2003 misalkan gitu. Dan akhirnya kan tuh menciptakan false image ya untuk generasi berikutnya. Mereka nggak tahu gimana cara bedain gitu. Imagine kayak 3 tahun, 4 tahun ke depan, artificial intelligence sudah sangat kayak nyata banget. Kita bahkan nggak bisa bedain mana yang AI generated sama image generated.
Jadi akhirnya dalam upaya tersebut, Adobe pengen bisa bikin format di mana ketika dibuka filenya tuh kalau di Apple ya kayak Get Info dibuka itu orang bisa tahu, oh ini formatnya ini udah kena sentuhan artificial intelligence nih. Oh ini yang original. Atau bahkan sampai mereka bisa trace gitu kayak kalau misalkan Adobe Firefly bikin image, kita pengen tahu dari mana dia nge-source image-nya. Itu kita bisa trace gitu. Meskipun sekarang mereka juga udah pakai Adobe Stock ya. Upaya mereka nggak mau pakai open source yang ada di internet dalam upaya melindungi hak cipta. Jadi akhirnya mereka ya udah mereka spesifik hanya untuk dari sumber-sumber yang udah mereka ciptakan di Adobe Stock gitu. Itu upaya mereka. Dan sekarang juga udah mulai bercabang ke hal lain seperti misalkan di ChatGPT sekarang teman-teman kalau misalkan coba iseng misalkan kita gunakan ChatGPT untuk riset misalkan gitu ya. Misalnya tidak merekomendasikan hal tersebut. Misalnya kita pakai untuk riset, kita ngambil dari artikel terus kita kita kirim ke ChatGPT terus kayak coba coba kayak bikin summarize dari topik ini atau coba parafrasa dari artikel ini. Pasti nanti akan ditolak oleh GPT yang terbaru karena mereka bilang kayak oh kalau saya melakukan hal ini nanti saya akan melanggar violating dari copyright law gitu. Jadi hal-hal tersebut menurut saya menarik kayak oh ternyata dengan masukin ethics ke dalam artificial intelligence tool yang kita gunakan, akhirnya mereka jadi sadar gitu. Dan ini salah satu menurut saya dobrakan yang sangat-sangat menarik. Ini apa yang terjadi ketika desainer truly embrace AI. Jadi ada satu studio yang ada di Amerika Serikat, namanya Show.ai. Dia itu compare apa yang terjadi kalau menciptakan sebuah GPT bot, tapi itu source-nya langsung dari desainernya. Jadi kayak bayangkan kayak yaudah dia kayak kayak bayi baru gitu ya, baru lahir. Terus kita sebagai desainernya, kita sebagai kayak brand ownernya, kita sebagai desainernya, si klien masuk terus kita bilang kayak oke, ini klien kita adalah misalkan kita sebutin sektornya dari mana, briefnya apa, dan semua hal yang kita lakukan dalam desainnya, misalkan um, brand visionnya lah, mission statement, communication strategy, lala, dan lain-lain. Nanti suatu saat ketika mereka sudah menyerap informasi tersebut, ketika kita ingin generate suatu hal, misalnya generate konten untuk ini, akhirnya AI tersebut tuh terlatih specifically untuk project yang kita bahas ini. Jadi mereka nggak ngambil source dari mana-mana, mereka beneran terlatih dari apa yang sudah kita gunakan secara desainer gitu. Jadi yang menarik dari hal ini adalah image-image yang kita bisa berikan referensi buat mereka generate itu beneran dari image-image yang kita udah ada gitu, kita ambil dari created dari Google atau misalkan kita mau menciptakan ilustrasi kita bikin dulu ilustrasinya jadi jadi lebih authentic dan true to kayak designer's vision gitu. Jadi ini kayak kurang lebih overview dari beberapa hal-hal dan ini sudah digunakan oleh Chris Do gitu dan dia menggunakan hal ini dan real time dalam membentuk konten dia. Makanya kalau teman-teman ada yang bertanya kayak kenapa dia bisa banyak banget yang menciptakan konten dalam waktu singkat tuh karena dia juga udah benar-benar utilize AI dalam proses dia dalam mendesain gitu. Nah, lalu berikutnya adalah akhirnya bagaimana informasi-informasi ini tuh bisa nge-shape dari future role of graphic designers gitu. Satu pengalaman menarik lain yang menurut saya menjadi highlight adalah ketika saya berpartisipasi dalam AIGA Design Conference, di mana tahun lalu itu ada di New York. Dan awalnya tuh saya dari awal pertama kali datang ke Amerika tuh emang udah pengennya datang aja gitu sebagai partisipan. Tapi kebetulan yang tahun lalu 2023 di New York tuh itu beneran hype banget kayak pengunjungnya lebih dari 1.000 ya untuk conference tuh cukup cukup besar dan karena untuk hitungan harga conference yang mahal ya kurang lebih harganya untuk profesional tuh bisa di sekitar 1.000 sampai $1.200 yang lumayan mahal gitu. Dan tapi itu beneran fully book dan ya udah kayak waktu itu saya udah bela-belain mau nabung gitu cuma kayak "Ah, udahlah nggak mungkin juga nih mahal banget tapi em, eh, kebetulan ketika saya masuk ke AIGA tuh saya kenal dekat dengan salah satu member dari nasionalnya dan akhirnya saya aktif di AIGA bersama orang tersebut dan dia sempat datang ke salah satu presentasi saya dan dia merekomendasikan kalau kamu mau kamu bisa ikut proses rekrutmen untuk menjadi conference associate gitu dan akhirnya itulah yang terjadi. Dan singkat cerita saya tembus jadi associate dan akhirnya saya terbang ke New York dalam waktu yang mepet waktu itu dan menurut saya pengalaman yang saya dapatkan di sini tuh sangat luar biasa karena di sini semua desain hero yang saya lihat dari pertama kali saya masuk desain komunikasi visual di S1 tuh saya ketemu semua gitu semua di sini mereka berkumpul semua gitu di um, dan yang menarik waktu itu hostnya dari Debbie Millman dan Michael Berry jadi moderator ya karena dari New York jadi udah pasti itu sarangnya pentagram gitu mereka berkumpul semua di sana. Dan yang sangat menarik tuh topiknya adalah The View from Here. Jadi
mereka mencoba menjembatani antara bagaimana bagaimana sih pandangan dari ya desainer-desainer yang saya bilang raksasa gitu ya, udah besar gitu, sangat paham industri. Bagaimana sudut pandang mereka sih, bagaimana rasanya di posisi mereka dengan beban yang mereka rasakan gitu, dan itu akhirnya cara pandang mereka kepada desain grafis hari ini dan masa depan tuh seperti apa gitu. Dan hal-hal banyak yang menarik dari konferensi ini adalah banyak case study dari new rebrand project yang belum dipublish. Misalkan ini pertama kalinya Threads nge-sharing proses mereka dalam menciptakan logo dan Instagram Sans ya, yang menurut saya belum tetap belum pernah ada public presentation-nya. Mereka pertama kali di sini. Terus banyak juga desainer-desainer yang rilis bukunya, kayak Neville Brody rilis buku barunya di sana. Pentagram rilis 50 tahun bukunya itu juga di acara ini. Jadi banyak sekali ajang-ajang untuk rilis buku, rilis kayak penemuan baru mereka atau kayak pandangan mereka terhadap desain grafis tuh di acara ini gitu. Jadi kayak saya berkesempatan banget untuk bertemu dengan mereka, dan menurut saya hal yang sangat menarik banget di sini adalah ya gimana ya, kayak sangat apa ya, saya kira tuh bakal yang sifatnya waduh kayak ini siapa gitu, kayak abis itu apa langsung jadi belibet gitu ngomong bahasa Inggris, tapi betapa humble mereka sih, itu yang momen paling unexpected sih buat saya. Jadi kayak itu menarik banget ketika taunya approach sama mereka, terus kayak ngobrol, terus kayak yaudah mereka dengan baik hati kayak yaudah bisa jadi diskusi gitu. Dan yang lebih ya, kebetulan di sana tiba-tiba saya kayak udah kesambut ide aja kayak karena kebetulan saya juga lagi ngerjain tesis, mungkin bisa minta pandangan mereka ya gitu. Dan saya akhirnya yaudah memberanikan diri aja, nekat gitu. Teman-teman saya juga nggak ada yang senekat itu sih, itu kayak ya udahlah cobain aja, nekat kayak siapa tahu ketika mereka ada waktu kosong, boleh nggak selipin waktu 15 sampai 20 menit untuk kayak interview, menanyakan tentang topik tesis saya gitu. Dan mereka dengan baik hati sharing perspektif mereka, dan akhirnya diskusi-diskusi tersebut tuh benar-benar apa ya, meningkatkan interest saya gitu. Dan kurang lebih dari praktisi-praktisi tersebut tuh mereka banyak ngomongin tentang reality of branding today gitu, kayak di mana menurut mereka uh, karena mereka yang sangat melihat kalau oh ya apa banyak uh, meaning branding hari ini tuh udah shifted banget ya, sekarang tuh udah kayak very commercialized. Terus kayak kalau dengar kata brand, apalagi di Indonesia, kita udah selalu mengasosiasikan itu dengan ya udah merek, produk, service gitu. Dan akhirnya cara kita memaknai tersebut dan proses desainer dalam melakukannya itu juga jadi udah benar-benar kayak bias aja gitu. Dan lucunya pasti banyak ya desain studio di sini juga yang berkumpul, yang banyak ngerjain branding, tapi kayak itu sudah jadi bagian dari keseharian kita sebagai desainer grafis. Tapi kita kadang lupa aja gitu kalau itu tuh kita jarang mempertanyakan state of branding today dan bagaimana dia berkembang di masa depan gitu. Akhirnya salah satu topik yang banyak kita touch tuh adalah tentang ngomongin bagaimana branding tuh kayak udah over commercialized dan udah sangat apa ya, kayak definisi brand sendiri tuh udah rusak gitu, sudah banyak dia dicampur adukan dengan kata mereka. Jurusan-jurusan non desain mencoba mendefinisikan branding, dan akhirnya sifatnya jadi sangat kalimat-kalimat yang terlalu romantis dan kalimat-kalimat yang over militarized gitu kata mereka. Jadi em, lucu sekali kayak waktu itu ketika saya berdiskusi dengan Brian Collins, dia ketika saya nanya kayak bagaimana menurut kamu state of branding today, dan dia bilang kalau oh ya apa em, tiba-tiba dia ngeluarin list gitu dari notebook dia kayak oh ya ini list kata-kata udah overuse banget ya, militarized banget, kayak sekarang kalimat-kalimat kayak target audience, storytelling, strategy, brainstorming, mood board, problem solving, design thinking gitu, kayak kalimat-kalimat tersebut tuh jadi kayak overuse dan over militarized. Jadi kita kira kita kayak oh ya kita menghayati proses tersebut, tapi sebenarnya kayak itu karena jadi template aja gitu, karena dalam setahun kita ngerjain berapa banyaknya klien masuk, terus ya udah nih jadi template. Akhirnya kita kurang benar-benar menghayati dan secara empati benar-benar memahami sebenarnya apa sih makna-makna dari kalimat-kalimat yang kita pakai dalam proses mendesain kita gitu. Oleh karena itu, itulah akhirnya membentuk shaping tesis saya, dan salah satu approach yang saya pakai dalam tesis saya itu adalah membicarakan tentang anthropomorphism, di mana di situ saya pengen berfokus untuk apa yang terjadi kalau kita menyikapi brand tuh nggak sebagai produk atau service, tapi sebagai living entity atau sebagai manusia dengan emotional state, souls, dan conscious behaviors. Dan waktu itu nih saya berdiskusi ini dengan Debbie Millman, dan dia bilang salah satu earliest form of branding yang kita tahu throughout the history of humankind adalah
ketika praktik pada zaman dahulu, para leluhur kita tuh menciptakan simbol yang kita kenal hari ini sebagai simbol-simbol agama, dan mereka menciptakan, mereka imbue si simbol-simbol tersebut dengan value, dengan belief, dan sistem kepercayaan, dan akhirnya kita merasa safer dan secure dalam belief ini gitu. Jadi dia bilang dengan zaman dulu humanity dengan kepercayaan akan ada higher being, higher power, itu untuk salah satu study case yang saya lakukan adalah ketika saya melihat banyak cover-cover maskot serial di era-era ini, di mana mereka adalah mereka semua looking down, gitu, mereka semua lihat ke bawah. Cuma saya nggak, saya kira kayak ya udah itu hal yang ya udah jadi template aja gitu. Mereka mungkin either mereka melihat serial atau mereka ya udah mereka itu emang template seperti itu aja ketika menciptakan cover serial. Tapi waktu itu kata Debbie Millman, dia bilang riset yang dilakukan untuk klien dia ketika dia menciptakan serial packaging untuk hewan, salah satu alasan kenapa serial maskot tuh diciptakan untuk melihat ke bawah tuh karena customer yang yaitu anak-anak yang jadi demografis utamanya itu looking up. Jadi katanya ternyata itu menciptakan stimulate dan emotional connection yang luar biasa yang belum pernah kita kita lihat sebelumnya gitu. Jadi itu menurut saya insight yang menarik. Dan akhirnya hari ini saya rasa kita tuh beneran entangled dalam love-hate relationship with brands gitu. Banyak fenomena brand pada zaman sekarang gitu kayak upaya untuk akhirnya untuk mengakomodasi media-media yang beragam, misalkan untuk media digital yang sangat kecil. Akhirnya mereka dicoba disimplifikasi untuk mengakomodasi kebutuhan itu. Tapi apa yang terjadi adalah mereka jadi terlihat generik gitu, kayak upaya kita untuk mensimplifikasi akhirnya malah terlihat jadi sama aja gitu. Dan salah satu yang saya dapatkan dari artikel dari AIGA, dari Jared Fuller, adalah dia bilang ketika kita sangat mengglorifikasikan less is more, akhirnya kita malah jadi losing this diversity of aesthetic experience gitu. Dan lucunya kita setiap saat nih, saya baru mendapatkan um, pemikiran ini baru-baru ini, kayak kita selalu membahas simplicity dalam desain grafis gitu. Tapi ketika kita mencoba menjelaskan profesi desainer grafis itu ngapain, itu jadi kayak sebuah pertanyaan itu sendiri, kayak sebenarnya sebenarnya kita bisa nggak sih menjelaskan profesi desain grafis dengan sederhana gitu, kayak meskipun padahal profesi kita tuh banyak yang berhubungan dengan kita mencoba mensimplifikasi pesannya agar mudah dimengerti sama masyarakat. Tapi ketika kita sebagai desainer grafis mencoba menjelaskan, sebenarnya coba jelaskan profesi lo dengan sederhana tuh sebenarnya ngapain, kita pasti juga struggling gitu untuk menjelaskan profesi tersebut gitu, karena kalau kita jelasin sederhana, kayak persepsi masyarakat juga dikiranya oh cuma gitu doang. Tapi kita mau jelasin secara kompleks, akhirnya mereka juga nggak ngerti. Jadi akhirnya dilema tersendiri gitu untuk kita. Dan salah satu kata Brian Collins juga, dia bilang kalau ya the opposite of courage is not cowardice, tapi ya the opposite of courage itu adalah conformity gitu. Our ability to just conform dan ngikutin apa yang terjadi di masyarakat dan tidak mempertanyakan kenapa kenapa patternnya terjadi hanya seperti itu saja gitu. Oleh karena itu akhirnya menurut saya persepsi hari ini uh, kita terhadap brand tuh harus evolve ya, terutama desainer grafis yang langsung menyentuh beberapa elemen dari brand. Kalau kita lihat nih perkembangan desain hari ini, menurut saya brand tuh sudah jadi kayak tribe gitu, sifatnya udah jadi kayak kita kita ketika menyukai suatu brand tuh kita menciptakan tribe around them. Dan kalau bisa dibilang kalau misalkan abad 20 itu brand tuh sifatnya top down ke customer, hari ini tuh the power of customer tuh powerful banget dan sifatnya sekarang jadi kayak bottom up gitu. Dan misalkan kayak yang terjadi di Indonesia yang saya dengar, kayak apa yang terjadi dengan brand-brand seperti Starbucks atau brand McDonald's dan lain-lain, kan itu sebegitu powerfulnya customer sampai bisa mereka memboikot dari brand gitu. Jadi hari ini kayak akhirnya customer jadi centric dari brand tersebut dan mengetahui keberlangsungan dari brand tuh dari bagaimana customer tersebut perceive brand tersebut. Dan akhirnya orang-orang yang suka bilang, oh ya gue anti brand, kayak kita nggak terlalu peduli dengan brand. Tapi sebenarnya dengan orang bilang dia anti brand, sebenarnya itu menjadi brandnya dia gitu. Jadi kayak brand dia adalah anti brand. Makanya jadi malah mereka apakah malah jadi anti brand gitu. Karena tuh brand dia adalah anti brand gitu. Dan akhirnya dari semua pemikiran tersebut, akhirnya ini jadi pertanyaan fundamental saya buat bagaimana sih kita bisa mengeksplor ulang, mempertanyakan ulang relationship antara brand dengan manusia itu dalam sisi kultural, psychological, dan spiritual gitu. Karena salah satu studi yang menarik dari Profesor Michael Platt, dia menstudi New York Science of Branding. Sesimpel,
dia meriset pemikiran ketika nih kedua orang ini yang kiri masing-masing diberikan berita-berita tentang brand mereka ya. Misalkan yang kiri diberikan berita-berita tentang Apple, yang kanan diberikan tentang informasi-informasi terkini tentang Samsung. Ketika uh, untuk yang audiens yang Apple, ketika diberikan berita baik atau diberikan berita buruk, empati mereka tuh dari riset neuroscience ini membuktikan kalau mereka tuh lebih empati seakan-akan kayak dengar berita dari temannya gitu, kayak oh dari teman atau keluarganya yang memberikan kabar bahagia, jadi kayak ada emotional stimulated gitu. Sementara untuk audiens yang dari Samsung itu dia kayak ya udah dia kayak stabil aja, kayak nggak terlalu berdampak gitu. Jadi um, itu bukan lebih membuktikan, riset ini menurut saya bukan membuktikan kayak mana brand yang lebih baik, tapi lebih kepada kayak bagaimana the power of kayak brand persona yang diciptakan oleh brand tersebut tuh bisa nge-shape pemikiran dari gimana customer tersebut perceive brandnya gitu. Dan akhirnya salah satu metode yang kita gunakan ya seperti semiotik gitu, tidak hanya digunakan untuk interpret makna dari visualnya, tapi juga untuk benar-benar mengerti proses di balik bagaimana sih kita menciptakan makna yang akhirnya nanti akan kita deliver ke audiens kita gitu. Karena menurut saya kayak brand tuh begitu sederhananya, kita kadang suka lupa itu bagian dari hidup kita, tapi sebenarnya sesimpel choice yang kita pilih untuk brand yang kita gunakan itu, kita beneran memang choosing untuk menciptakan sebuah identitas gitu. Dan akhirnya itu misi yang saya lakukan sekarang, sedang riset di Humanimart, yang saya beri nama untuk sesi saya ini, di mana di situ saya pengen berfokus untuk berdiskusi, untuk interview, reach out lagi ke orang-orang banyak, dan menciptakan dialog dengan mereka dengan benar-benar memahami sudut pandang dari praktisi dan akademisi, bagaimana state of branding today dan bagaimana peranan desainer grafis itu bisa shaping brands in the future gitu. Karena dengan semua hal yang tidak saya bahas sebelumnya tentang emergence artificial intelligence, terus dengan banyaknya hal-hal baru yang masuk, kita harus benar-benar tahu bagaimana peran desain grafis itu bisa shaping hal-hal yang kita ciptakan. Salah satunya adalah peran kita dalam bentuk brand. Karena pada akhirnya waktu itu Paulo Scher bilang kalau ya we never technically do branding gitu, kayak a brand itu is a thing, kita cuma do kayak some of it parts saja. Kayak bahkan sesimpel uh, kayak oh ya kita sebenarnya technically desainer grafis mostly ngerjainnya lebih ke visual identity-nya, sebenarnya bukan brandingnya, karena kan kalau sifatnya udah ngerjain brand kan udah banyak elemen-elemen dari multidisiplin yang berkontribusi untuk ciptakan brand tersebut gitu. Dan akhirnya semua riset saya itu saya compile dalam buku, dan harapannya ini buku tersebut tuh bisa jadi kayak apa ya, jadi sebuah dokumentasi di mana arsip tersebut saya benar-benar memetakan dari perkembangan band zaman dahulu yang tadi kita tahu awalnya dari praktik dari religion, atau misalkan uh, dulu setiap wave branding itu punya 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 impact, dan bagaimana uh, masyarakat di sekitar itu menciptakan era tersebut gitu, karena apa yang terjadi di zaman itu menurut saya itu sangat menarik untuk dibahas. Dan sejauh ini orang-orang tersebutlah yang saya interview yang akhirnya menjadi bahan materi yang saya sampaikan tadi ketika saya membahas tentang tesis. Dan akhirnya semua upaya tersebut tuh bukan cuma sesimpel bahwa membawakan sisi humanisnya. Kadang karena ketika mendengar sisi humanis tuh kita jadi mikirnya lebih ke visual-visual lagi. Tapi sebenarnya lebih menggunakan essence of humanity untuk transform the way kayak kita mendesain brand gitu. Dan terakhir, saya ingin tutup dengan menyatakan kalau menurut saya the condition of design itu will always reflect condition budaya kita gitu. Misalkan kayak bagaimana tadi Indonesia yang sangat care dengan condition desain grafis dalam tatanan ekonomi, atau misalkan di Amerika bagaimana udah sekarang lebih ke titik gimana desain grafis itu menyikapi perkembangan teknologi, dan akhirnya gimana kita tuh bisa menanamkan ethics terhadap teknologi tersebut. Akhirnya kita tahu bagaimana menggunakan teknologi tersebut secara mindful gitu. Dan saya selalu percaya kalau di act of designing itu always involves being responsive itu. Desain yang baik adalah desain yang bisa merefleksikan kondisi masyarakat di sekitarnya. Dan ketika kita benar-benar engage dengan kondisi sekitar kita, akhirnya desain itu jadi sebuah hubungan simbiosis gitu. Sebuah dialog yang menurut saya tidak hanya memberikan makna untuk dunia kita, tetapi juga menambah makna untuk hidup kita sebagai seorang desainer grafis. Oke, kurang lebih kayak gitu, sekian. Thank you semua. Oke, boleh berikan aplaus juga ya secara secara reaction gitu ya di fitur Zoom ini. Terima kasih banyak Danu atas presentasinya. Sangat seru gitu ya. Sangat banyak hal yang bisa dijadikan sebagai apa ya, refleksi dan juga kebaruan gitu ya dalam hal mungkin tadi ada beberapa yang disampaikan gitu ya. Mulai dari
highlight mengenai pendekatan secara praktik, kemudian juga secara proses dan juga proses berpikir yang apa ya, yang dipelajari dan juga dialami oleh Danu di US di sana gitu ya. Ada beberapa hal yang menjadi komparasi positif dalam hal ini gitu ya, yang kemudian membawa pandangan baru yang dapat dipelajari gitu dan diadopsi secara bijak. Karena balik lagi gitu ya, perbedaan budaya dan juga perbedaan sejarah gitu yang membentuk Indonesia sendiri itu seperti apa. Mengenai desain yang akhirnya juga dosen dan praktisi di sana sangat dekat gitu ya, dan juga minimnya generation gap yang tadi saya tangkap gitu. Jadi menarik nih, kebetulan di sini sudah ada eh, Mas Ricci, ada Mas Imad, ada Mas Dias juga yang kemudian akan sangat relevan gitu ya pembahasannya mengenai bagaimana sebagai desain student gitu ya yang melanglang buana ke sekolah desain di luar itu teh ternyata banyak juga yang bisa diraup gitu ya. Dan ini mungkin jadi pertanyaan dan juga sekaligus pemantik seperti gimana ya peran apa Adgi mungkin secara spesifik mungkin misalkan untuk menjembatani secara scholarship kah gitu, misalkan ada terobosan Adgi scholarship gitu ya misalkan untuk para mahasiswa-mahasiswa desain yang ingin sekolah di luar atau misalkan exchange atau misalkan residensi, kemudian ini menjadi penting ternyata ya gitu untuk presensi Indonesia di kancah desain internasional gitu ya. Dan menarik juga kalau misalnya lihat tadi udah bilang, wah di US sana praktisi justru yang ngajar gitu. Sedangkan di Indonesia masih banyak pemikiran bahwa praktisi ya praktisi, dosen ya dosen gitu. Sedangkan juga kalau saya ngasih case study di Jepang, dosen-dosen saya ini beberapa memang bekerja untuk Toshiba gitu sebagai design director, kemudian sebagai product designer di Polytron, di Mitsubishi, hingga di Volkswagen gitu. Jadi apa yang mungkin bisa diceritakan dan dijadikan pemantik juga ya dari Mas Ricci, Mas Imad dan juga Mas Dias juga Pak Besot di sini. Mangga. Gue dulu kali ya. Thank you Danu, sharingnya Dan. Itu eh sampai sekarang gue masih takjub sebetulnya. Amerika sih mungkin menjawab kali ya, menjawab kenapa Amerika selalu terdepan gitu ya di graphic design gitu. Karena ternyata industri sama akademiknya progresif banget, kelihatan progresif banget. Mereka eh, nggak balapan gitu ya. Mungkin karena juga mereka memang yang salah satu negara inisiasi keilmuan ini ada gitu ya. Eh, itu cukup cukup wide banget yang lo share tadi. Eh, semoga sih sebetulnya kalau di sini ada teman-teman dosen, teman-teman yang di akademik itu jadi kompor gitu ya. Gimana caranya kampus gue, prodi gue ini bisa eh disuntik project sama sama brand. Tapi, nah tapinya di gini, ketika definisi project itu jangan melihat nilai rupiahnya kali ya gitu ya, tapi kesempatannya, opportunity-nya. Kadang-kadang di sini mungkin bisa bisa jadi eh, nilai ini bahasan lain kalau kita udah ngomongin definisi kata proyek. Tapi kesempatan gimana seorang mahasiswa itu bisa involve di brand-brand yang ngasih impact. eh gue nggak ngomong brand besar, brand kecil, brand terkenal atau nggak terkenal, tapi brand yang ngasih impact gitu. Itu ngasih learning yang impactful juga pastinya sih. Nah, terus ngelihat AIGA Design Conference juga kayaknya udah waktunya ya, Adi ya Mat ya, Mas Imat nih, nyolek nih Mas Imat. Tahun Siap, ini Pak. kali ya Mas Imat ya, Berangkat. Adi Design Conference ya. Kali aja Mohon Mas bantuannya ya Besot teman-teman. sama Cie. ini langsung tembak aja Mas Besot sama Mas Danu Iya. nih jadi ininya nih panitia conference. Heeh. Gue cuma bisa nembak-nembakin aja lah. Sama tadi Emeh sempat mention masalah kesempatan buat para desainer beasiswa gitu ya. Sebetulnya di sini kalau ada Budita kan direktur riset dan pendidikan di AKI gitu ya. Sempat ada Ya. wacana, bukan sempat sih. Ini salah satu wacana juga di periode saya nih di ADGI 2023 sampai 2026 ada satu agenda untuk bekerja sama dengan LPDP sebetulnya membuka peluang scholarship dengan eh,
untuk teman-teman desainer gitu. Cuman progresnya belum terlihat ininya hilalnya ya dengan Budita si agenda ini. Cuman kemarin lihat berita cukup sedih juga kalau misalnya LPDP itu akan ada apa eh, dikurangi atau apa gitu ya. Cuman kita nggak tahu, kita lihat aja lah. Em, Semoga agendanya bisa nyampe nih ya, agenda ADGI untuk eh, mengembangkan lulusan-lulusan desain, sekolah desain, master desain, karena di Indonesia sistem pendidikannya seperti itu, praktisi nggak bisa ngajar. Itu yang cukup menyedihkan. Walaupun di kepemimpinannya Mas Nadiem nih eh, sudah ada eh, apa Mas Besot ininya programnya Kampus Kampus Merdeka. Merdeka ya, Kampus Merdeka. Dan Merdeka Mengajar. Nah, jadi Merdeka di mengajar program ya juga. Merdeka itu memungkinkan praktisi masuk ke lingkungan akademik. Em, dan akhirnya bisa konsisten dan intens mengajar juga. Jadi ada gap memang, ada gap di dunia pendidikan kita dengan industri, dengan praktisi, em, dan kurikulum juga nggak bisa main hajar belah gitu di Indonesia. Rata-rata kalau yang kampusnya cukup progresif, berani dan akhirnya bisa bisa nyesuaiin dengan policy-nya sehingga akreditasinya tetap bagus gitu. Tapi kalau kampus yang agak-agak em, nyebutnya apa ya, ortodoks, enggak juga ya, agak agak kaku gitu ya. Kalau misalnya kata kata dikti harus A gitu. Nggak berani pastinya gitu bisa seprogresif itu. Cuman dari paparannya Danu seluruhnya yang mau gue highlight eh, bridging antara industri sama akademik itu progresif banget. Jadi dari mahasiswa pun udah bisa impact ininya projectnya gitu. Kelihatan banget eh, saling mendukungnya gitu ya sehingga bisa bisa iklimnya sehat gitu. Nah, mungkin tuh harapan yang kita kita inginkan juga di sini ya, semoga nanti Mas Danu udah balik ke Indonesia, balik ya Dan ya, bisa kontribusi gitu ya ke industri Amin, kita. amin. Pasti Balik sih. dan. Itu tangkapan. Ya udah, Ya, gas lah, lanjutin tuh Mas Imad, Mas Dias. Iya, jadi kalau oke oke. sebenarnya ATGI juga lagi ada program ini sih ya untuk awarding ya exchange gitu kita juga lagi kerjasama dengan DNED untuk award. Jadi untuk teman-teman praktisi bisa bisa punya rate khusus. Kemarin kita udah sempat ada sosialisasinya juga dan juga sebenarnya kalau ngomongin exchange ya tadi jadi ingat 2016 sampai 2022 lalu itu buat yang ngikutin Instagramnya Atgi atau Aspak ya kalau ada yang tahu Aspak itu kita pernah juga kerjasama erat kerjasamanya dengan The Japan Foundation Jakarta dan juga tuh langsung dengan Tokyo juga dengan Jepang juga yang dimana kita lumayan ngedatengin para praktisi dari Jepangnya langsung itu ke kampus-kampus di chapter juga gitu di Malang, di Surabaya gitu, Jakarta, Bandung dan chapter lain gitu. Terus juga yang sekarang itu berlanjut ke ranah profesional namanya Asia Package Design. Nanti mungkin eh, nunggu Mbak Cita sama Mbak Inga ya nanti akan ada wara-wara resminya bagaimana spesifikasi dan bagaimana kompetisi dan lain sebagainya gitu. Jadi kita juga lagi ngegodok beberapa program tersebut gitu. Juga sempat kayak besot Door to Asia ya, Sat ya. Kayaknya 2000 berapa sih? 2021. 2021 tapi gagal berangkat. Iya, Door to Asia. Jadi sebenarnya kita juga senang banget bekerja sama dengan skema-skema yang memang mempertemukan antara praktisi, kalau Aspak tuh mungkin praktisi dan akademik ya, dan juga kalau Door to Asia tuh praktisi dan bisnis ya langsung gitu di tempatnya. Jadi kita study case waktu itu awalnya dari tsunami Jepang 2011, terus bagaimana kita membangun daerah di sana melalui support para desainer di Asia Tenggara gitu. Jadi mungkin pasti kita butuh banyak bantuan dan peran serta teman-teman juga untuk bisa
mengapu proyek-proyek kerjasama ini. Paling kalau dari gue itu dulu ya. Mungkin dia nambahin. Yuk, silakan Mas Tias. Ngiri gue sama Danu. Asli. Danu ngantuk nggak tapi? Nggak ada yang nanya Danu Enggak lah ngantuk Mas. atau enggak loh? Enggak ya? Oke, Foto Aman sama aman. Paula Sher nggak ngantuk lah. aman Ini ya. tuh emang wishlist Danu biar ngobrol sama bapak-bapak memang. Wus Apa? wus. Nah, kalau misalnya apa, gue jadi devil's advocate-nya Erik berarti ya. Kalau tadi yang bagus-bagus, mungkin gue sekarang ngomongin defisitnya kali ya dari paparan Danu. Kalau ngelihat dari Danu itu kan kita ngelihat utopis banget buat kita sebenarnya keadaannya. Jadi benar-benar, bukan benar-benar, tapi ngelihat Danu paparan bagus banget. Tapi kita jadi terpaksa sadar sama beberapa hal yang kita defisit sebenarnya. Entah di kota-kota besar ataupun kota-kota kecil gitu kan. Karena yang punya mata kuliah desain grafis tuh bukan cuma di Jawa aja, tapi di daerah-daerah Pulau Jawa itu sebenarnya banyak banget gitu kan. Dan pasti terkait akses itu makin ke samping, makin ke sana, semakin ke sini gitu aksesnya. Jadi intinya iklimnya belum belum ideal buat teman-teman yang nggak punya hal itu gitu. Nah, kalau ngomongin yang Danu punya, kita ngomongin kita nggak punya. Jadi kita ngomong yang pasti-pasti aja, bukan yang kita ngomong iya iya, bukan yang bukan-bukan gitu ya. Yang iya iya adalah eh, beberapa hal yang Danu alamin di ITENAS sama di US pasti punya punya ada shocking kulturnya gitu kan pasti. Entah kultur dalam desainnya sebagai mahasiswa atau memang sebagai praktisi gitu kan karena sebelumnya juga monoponik. Eh, yang gue catat sih sebenarnya ada pertama si desain itu belum jadi hal yang populer mungkin ya di kita balik lagi ke echo chamber gitu jadi memang kita hidup untuk kita gitu kadang-kadang kita berteman dari kita kita ngobrol oleh kita kita bikin acara untuk kita kita dan nanti menikmati kita kita juga gitu jadi emang banyak kitanya gitu tapi memang desain belum bisa jadi hal yang bagian dari keseharian gitu dalam konteks diskursus. Padahal kalau kita ngelihat desain dalam konteks keseharian itu sebenarnya semua udah udah desain banget gitu dari kita melek sama kita tidur itu semuanya desain grafis gitu. Tapi kenapa di sini malah diskursusnya sangat-sangat minim gitu? Itu sebenarnya juga pertanyaan yang harusnya masing-masing dari kita mungkin bisa ngambil peran ya, bukan cuma asosiasi. Maksudnya asosiasi cuma salah satu bagian dari society gitu. Maksudnya masih banyak banget channel-channel lain yang kita bisa gerak secara sendiri-sendiri gitu. Jadi eh, kalau diskursusnya itu minim, pasti hal yang lainnya juga akan ikut minim gitu karena memang belum jadi keseharian. Contohnya kalau misalnya mungkin di sana ya Nu ya itu lo bisa punya conference itu jadi hal yang lumrah gitu, jadi hal yang normal, bukan hal yang expected lagi tapi udah hal yang masuk dalam kalender tahunan, lo udah tahu ke sini ke sini dan lo jadi udah menjadi hal yang biasa gitu. Sementara kalau di sini terakhir dan pertama gue datang desain conference yang betul-betul muatan substansinya tuh bisa gue kena banget itu yang dibikin sama teman-teman dari manual waktu itu out of office conference gitu kan akhir tahun lalu di situ gue pribadi gitu ya gue gimana sih caranya seorang yang punya kantor gitu kan punya keluarga tapi menghabiskan 2 hari duduk berjam-jam untuk mendengarin orang ngomong gitu kan. Buat gue tuh sangat penting kenapa karena gue nggak punya akses ke acara seperti itu lagi di sini gitu jadi memang sedefisit itu diskursus kita di luar dari upaya-upaya kita di hal-hal yang lain ya tapi diskursusnya sangat-sangat minim jadi memang harusnya diseringkan gitu kan dalam skema yang apapun gitu. Kalau ngelihat Spotify misalnya Spotify kita ngelihat 100 top channelnya Spotify coba deh sambil buka Spotify gitu kan 100 di Jakarta atau Indonesia gitu kan sebutin ada berapa channel yang ngomongin tentang desain kalau bisa sebutin lebih dari 5 itu berarti udah luar biasa gitu tapi yang ngomongin horor yang ngomongin percintaan ngomongin senja itu banyaknya minta ampun gitu jadi memang desain belum jadi hal yang populer gitu nah PR kan gimana cara kita membuat hal itu menjadi normal menjadi biasa gitu kan bahwa pameran desain itu bukan hal yang spesial lagi tapi memang seharusnya ada seharusnya sering seharusnya normal gitu jadi ketika diskusi desain itu jadi hal yang mewah itu sebenarnya jadi kemunduran ya sebenarnya harusnya
diskusi desain tuh sangat normal dan harusnya sangat sering gitu. Mau 10 orang atau 200 orang itu nggak masalah gitu kan sebenarnya. Jadi spiritnya di situ. Nah, ini akhirnya masuk ke budaya kritis gitu kan. Budaya kritik kita yang memang jadi nggak kebangun gitu. Kita cenderung punya referensi, dan perspektif yang eh, cenderung keaku-akuan gitu kan. Jadi memang kritik itu kita masih gagap terhadap kritik gitu. Kita mau gitu kan, tapi karena kita jarang berdiskusi, berdebat, akhirnya kita jadi cenderung untuk menutup diri atau kita khawatir atau sekali kita keluar itu akhirnya kok sepertinya bukan kritik ya gitu atau gimana gitu kan. Nah, ini juga impact dari kurangnya diskursusnya desain tersebut. Bikin sekedar selesai gitu kan, sekedar nagih invoice, sekedar dibayar gitu, tapi lebih dari hal yang sekedar itu sebenarnya urusan desain. Nah, disitulah akhirnya apresiasi jadi muncul. Karena yang kita hasilin bisa dipertanggungjawabkan, bisa diukur, jadinya desain bukan sebatas sebuah produk gitu. Akhirnya lebih dari produk gitu. Dan yang terakhir, kayaknya kalau ngomongin pendidikan, tadi Danu banyak banget soal sharing tentang kualitas gitu kan. Kalau kita sadar mayoritas kualitas pendidikan kita itu sebenarnya nggak bagus-bagus amat gitu di Indonesia gitu, dan ketika kita sadar akan hal itu malah jadi bagus, berarti kita tahu kira-kira defisit pendidikan kita di sisi mana sih, sehingga mungkin malah benar kata Ricci mungkin atau kata Besot gitu, kayak mungkin malah saatnya kita ngambil peran. Kalau kita merasa kita bisa ngisi kekosongan itu, mungkin ya kita gimana caranya nih kita ngisi peran, kita ngisi kekosongan itu sehingga mungkin formal atau non formal menjadi nggak masalah, tapi ujung-ujungnya adalah kualitas pendidikan kita itu menjadi lebih baik sebenarnya kan gitu. Karena kalau kita sadar wah kampus gue yang di sini tuh keren, sebenarnya itu balik lagi itu sangat-sangat echo chamber gitu kan. Mungkin karena nongkrongnya cuma di kantin kampus itu, coba nongkrong di kantin California mungkin beda gitu kan, akhirnya perspektifnya lebih kebuka gitu. Jadi kita harus sadar dulu kualitas pendidikan kita memang nggak bagus-bagus amat gitu, nggak jelek tapi nggak bagus-bagus amat. Banyak sekali hal yang bisa diupayain gitu kan. Dan mungkin ranahnya bukan cuma sekedar ranah formal tapi informal juga jadi penting. Gue yakin banyak banget teman-teman yang dapat banyak muatan atau confidence levelnya muncul karena hal-hal diskusi seperti ini, bukan di kelas gitu akhirnya. Jadi gue sih melihat di sana sangat luas ya, Nu, gitu. Jadi desain itu sudah sangat-sangat normal gitu. Acara desain, debat desain, pameran desain, kritik desain itu sudah normal sekali. Nah, di sini tuh harusnya tuh menormalkan hal itu. Jadi nggak usah mengglorifikasi, tapi memang harusnya jadi normal gitu. Mungkin tanggapan gue, eh, mungkin feedback dari yang Danu sampaikan kali ya, kayak gitu kira-kira sih. Thank you. Siap. Thank you, Thank Mas you, Dias. Mas Dias, Mas Imad, dan juga Mas Riki. Mungkin Yes. Pak Besot kali ya Enggak, Kak. Aku menanggapi. aku udah sering ngobrol sama Danu juga. Mungkin Mau, dari mau tahu dong teman-teman ada, obrolannya, mau tahu dong obrolannya. Spill dong, spill. aduh, aduh, jangan dong. Ini kita mau buka studio di California. Ya sebenarnya kemarin tuh banyak ngobrol sama Danu sebenarnya tentang tadi ya si Project Humani Mart gitu, karena mungkin karena dia konteksnya bahas tentang branding, terus di sini juga kan apa lagi banyak gitu, dan perlu ada salah satu literasi yang turut jadi sumbangsi yang bikin jadi enlightenment atau guidance gitu ya, perspektif gitu. Jadi si teman-teman ini rencananya kita mau bikin suatu program ya, Nu ya, sebenarnya. Jadi Wah, akan boleh ngajak, tuh di ADGI conference ya. aduh, Gue sih kayaknya ini kalian bertiga nih, Humani Mark, terus Terra Incognita sama bukunya Debbie Millman. Ya kan, oh Debbie iya, Millman juga interview kan isinya ya kan. benar benar dulu. Iya, Iya, yang kayak abu-abu ya. apa memang kalau desain itu saking keilmuannya tuh masih masih eksploratif banget gitu ya. Ya, Limitasi buat eksplor itu masih masih luas banget. Justru em, yang yang sukses transfer ilmunya itu justru metodenya yang lebih informal kayak gini gitu. Kayak lu yes interview benar. praktisinya langsung gitu kan ya. Atau yang gua rasain waktu gua kuliah, gue ngerasa lebih banyak dapat ilmu kalau gue datang ke conference. Dulu kebetulan conference dikit banget ya, tahun 2000-an ketahuan di umur gue ini. Tahun 2000-an gue kuliah tahun 2000 masuk.
Di situ conference dikit banget. Yang salah satunya lumayan bikin gue melek tuh ketika gue datang ke conference-nya, justru launching buku, launching bukunya Mas Danton waktu itu. Abis itu mulai banyak ada FGD, ada segala macam. Di mana gue ngerasa disitulah mata mata desain gue lebih kebuka dan akhirnya gue challenge di kampus, di kelas gitu. Gue rasa eh, kita udah waktunya ya nge-challenge teman-teman eh, yang mau bergelut di profesi desain lebih banyak gitu ya. Ya nggak, Yas? Gitu. Kalau menurut Iya. gue ya, Kalau udah ada hilalnya kepanggil sendiri tuh, Ci. iya. Emang Tidak kita bisa di sini bagian dipaksakan. award-awardnya juga. Iya benar sepakat sih. Kemarin juga waktu opening sempat dibahas tentang ini ya, apa bahwa sekarang untuk meraih apa ngeproduksi knowledge untuk nge-gain knowledge juga sebenarnya eh, via kampus atau institusi pendidikan bukanlah satu-satunya jalan kan, dan makanya ya format bunga rampai atau susur pendapat, susur apa ya jejak menjejaki gagasan-gagasan desainer yang mungkin kemarin kemarin apa terkungkung di studionya terus mungkin ya, terus gak ada yang ngajak yang ngobrol gitu kayak, tapi aku yakin Betul. semuanya juga punya apa argumennya masing-masing gitu, dan itu yang perlu kita dengerin dan tampung gitu rasanya. Oke. Di Sama dicatat, Sot. Kelemahan kita tuh di situ, Sot. ya sebenarnya menuliskan Ya. sejarah sendiri juga itu agenda juga kita bareng ya, maksudnya sekecil apapun via komunitas atau gerakan sendiri yang kita buat harus banget sih didokumentasikan. Termasuk acara ini ya. Rangkaian agenda ini nanti akan ada di YouTube ya, insya Allah gitu ya. Jadi mohon ditunggu teman-teman. Ya, oke. Terima kasih banyak tanggapan-tanggapannya gitu ya dari penanggap dari Pak Besut juga. Mungkin balik dulu ke Danu kali ya. Nu, kalau dari kamu ada respon juga kali ya untuk memantik diskusi lebih terbuka juga gitu. Di Oke, Tenas oke. California Thank nih you, Mas. gimana nih? Nu? Oh, iya. Gila, gila, gila. Aduh. Ya sih, aduh, apa, tadi thank you banget buat tanggapannya dari Mas Besot, Mas Dias, Mas Vicky, Mas Imat. Ya sih, menurut menurut aku tuh apa ya, itu menarik banget. Apalagi pertama ini aku sedikit cerita tentang AIGA gitu. Mereka tuh mulai sadar akan kayak udah nih Amerika, kan Amerika ada terjadi fenomena di mana kita bilang kayak Amerika sentris gitu ya, kayak udah semua perkembangan tuh untuk mereka mereka lagi gitu. Dan waktu itu aku pernah sampein hal ini ke tim national membernya AIGA, terus aku bilang kalau terus akhirnya mereka bilang kalau oh ya nih menarik nih kalau kalau tahun depan berarti maksudnya tahun ini ya, karena waktu itu diskusi tahun lalu kita akan mulai reach out sih ke international organization design gitu, kalau kalau kita bisa, terus kayak udah aku situ tiba-tiba random aja pemantik kayak kalau ketika terjadi hubungan kayak gitu apakah mungkin bisa jadi jembatan relasi untuk mengundang talk show speaker gitu, misalkan aku dengan membawa nama di bawah nama bendera AIGA gitu, terus misalkan nanti Adgi misalkan ada sharing atau apa, terus tiba-tiba kayak oh ya nih butuh misal pembicara dari yang ada di Amerika Serikat, terus jadi akhirnya aku dari AIGA tuh bisa mewakili membawa speaker tersebut kayak oh ya nih di Indonesia ada kayak gini, dan akhirnya tadi sih jadi apa ya, akhirnya nggak terkonten di Amerika aja gitu, karena balik lagi waktu itu aku suka ngomong ini ke Mas Besar dan teman-teman aku, mimpi besar aku tuh one day emang semua ilmu yang aku kumpulin di Amerika tuh buat aku bawa pulang gitu ke Indonesia. Aku ya itu satu mimpi liarnya, cuma cuma apa namanya, aku juga berharap banget kayak tadi sih perkembangan desain grafis Indonesia tuh bisa bisa akhirnya tadi kayak kata Mas Dias bisa dinormalisasikan hal-hal kayak gini. Dan waktu itu aku juga sempat bilang ke Mas Besar juga kalau salah satu hal yang menurut aku juga simpel adalah kayak dokumentasi dari acara-acara kayak gini sih. Makanya menurut aku ini menurut aku senang banget kayak dengar kalau Mas Besot di ininya di-upload ke YouTube gitu, karena menurut aku kayak aku misalnya kadang FOMO gitu yang lihat banyak diskusi menarik di Indonesia kayak oh ini kemarin ada iCat ada apa, tapi misalkan terjadi di Zoom di apa di record tapi nggak ada pengarsipannya aja gitu ada di mana, padahal menurut aku tuh insight-nya menarik banget terutama buat teman-teman aku juga yang komunitas yang Indonesia yang di Amerika Serikat buat tahu perkembangan desain grafis di Indonesia tuh udah sejauh mana gitu. Jadi menurut aku salah satu pembahasan mengenai pengarsipan kalau kita punya acara terus kayak dokumentasi, karena
kemarin di AIGA Design Conference juga mereka ini banget, well documented banget, kayak tiap tiap panel tuh kayak well di dokumen. Jadi ibaratnya kalau ada orang yang bahasanya mau rilis the moment, itu kita bisa ngakses lagi video-video dari talk tersebut itu, dan akhirnya bisa jadi referensi buat teman-teman yang misalnya nggak dapat kesempatan buat hadir. Mereka juga punya biaya buat yang bisa hadir secara online aja. Jadi menurut aku itu sih kayak salah satu hal menarik yang bisa dimulai diinisiasikan juga di Indonesia tuh, kayak dari acara-acara kecil yang kita suka buat, bisa ada cara untuk kita dokumentasikan, terus kita bisa upload gitu ke medium digital biar bisa diakses sama masyarakat lebih luas gitu. Ya, Oke. Mungkin langsung saja tadi ya, berkaitan dengan pengarsipan dan juga bagaimana diskusi-diskusi seperti ini juga bisa dijejakkan gitu ya di dalam dunia digital gitu ya. Mungkin kalau aku spesifiknya pengen menanyakan nih ke Mas Adgi juga gitu, terkait dengan proses dokumentasi, diskusi, kemudian dan seterusnya ini yang mungkin akhirnya diluncurkan ke Instagram atau misalkan YouTube Adgi teh, current state-nya seperti apa sih? Apakah memang kesulitan untuk apa ya, memiliki tim yang dedicated untuk bisa documenting gitu atau seperti apa gitu? Mungkin juga bisa menjawab pertanyaan dari Danu gitu terkait gimana nih absen banget misalkan video-video tentang diskusi desain, terutama dari eh, apa ya, dari asosiasi juga gitu yang kaitannya sangat Kayaknya luas ini gitu. memang memang hal seperti ini kan kerja bersama ya. Kalau di ADKI Ya, kan kita non profit dan kita kerja di sini eh, eh, dua kaki, ada yang tiga kaki gitu ya. Ada yang jadi dosen tapi jadi freelancer juga, jadi pengurus juga. Ada yang pusing mikirin gaji karyawan 3 bulan ke depan, tapi juga mikirin industri kita mau dibawa kemana gitu kan. Eh, saat ini kondisinya ya ATI masih non profit dan tidak dan independen. Kita nggak ada funding yang apa sih yayasan yang punya dana abadi atau apa gitu ya. Jadi yang kita lakukan pasti inisiatif bersama. Jadi benar-benar yang siapa yang mau kontribusi, let's go. Kalau bisa, ayo. Kalau misalnya memang lagi uh, off dulu, besok baru kerjaan lagi, ya it's okay juga. Gitu. Saat ini kondisinya masih kayak gitu. Waktu di periodenya Rege, kita video berapa ya? Cuman satu ya. Yang kita rencananya bikin program panjang, akhirnya cuman Icus aja tuh yang kita yang jadi tuh. Kliennya banyak yang mau kita Cuma rekam. Oh, waktu itu dapat nonton tuh. cuma satu karena salahnya adalah kita ngasih standar ketinggian untuk produksi videonya. Iya, Jadi kayak untuk bikin video yang kedua, tai lah nih gimana ya bikinnya lagi ya. Kalau gimana lagi? kalau Kapan lagi episode ada episode waktunya? 2 episode 2-nya kendor terus kameranya beda, terus kayak nanti krunya beda itu Iya, gimana ya? Akhirnya standar lah ya karena kita ngemusingin hal-hal yang menurut gue terlalu terlalu grand gitu. Padahal kan sebenarnya iya, iya. kita nggak ngeproduksi diskusi kan nggak sulit ya sebenarnya. ya. Cuma banyak cumanya lah, cuma sekedar ngerekam, Tapi post. ego Tapi ego memang ego sebenarnya kita ya, eh, ego eh, desain ya. sebenarnya memang memang kita tuh menurut gue masih pelit untuk antara pelit sama mager tuh kayak irisannya tipis tuh sebenarnya tuh. Tapi padahal memproduksi diskusi itu udah hal yang jadi keharusan kalau di asosiasi sebenarnya kan. Maksudnya kita juga kita juga mewajibkan chapter untuk bisa memproduksi diskusi dalam frekuensi yang mereka atur sendirilah gitu kan. Idealnya di chapter A itu seberapa banyak, seberapa sering, atau seperti apa gitu. Malah kadang-kadang mungkin salahnya juga, wah kalau misalnya di Jakarta, Bandung bisa datangnya orangnya rame gitu. Kalau misalnya di sini mungkin sepi gimana ya? Sebenarnya poinnya bukan banyak atau sepinya sih Cia, tapi sebenarnya Iya, iya. semakin cicat kalau misalnya komparasi gitu ya. Cicat pertama kali 2015 itu yang datang cuma 12 orang, yang setengahnya itu pengurus. Jadi sebenarnya yang datang cuma kita gitu kan. Iya. Tapi kalau kita fast forward ke 2022, waktu itu kita sampai 198 orang satu acara di sebuah coffee shop. Berarti kan sebenarnya kan eh, hungernya tuh ada gitu sebenarnya. Jadi nah hungernya tuh ada kayak orang puasa lama terus dikasih makan jadi kalap kan. Nah, itu salah. Kenapa? Karena puasanya kelamaan gitu. Mm-mm. Ketika lo Nah, PR selanjutnya ini ya, berarti PR kita tuh adalah nge-supply konten sebenarnya.
Nyuplai konten supaya hidup terus. Kalau jawabannya mungkin saat ini yang lagi ada jawabannya ya, itu grafis masa kini hidup lagi. Itu tuh jawaban banget. Jadi PR kita ya Ya. di Adgi pun ngasih konten buat mereka. Terakhir kita kerjasama sama Kompas, mereka bikinin videonya. eh, Kita yang biasanya pusing bikin konten gimana ya? Kita udah punya project, bikin kontennya gimana ya? Siapa yang bakal interview, siapa yang bakal mikirin ini disajiin ke readersnya, ke audiensnya gimana? Udah ada yang ngerjain sekarang tuh. Iya. Ya PR-nya mungkin kayak Mas Besot ini lagi ngejalanin PR-nya dia nih, gue kasih konten nih, gue cekokin deh nih si grafis masa kini gitu ya. Terus nggak cuman di teman-teman DKV yang serius-serius ya, gue anggapnya asosiasi serius loh gitu. Tapi kayak misalnya kemarin gue datang ke acaranya Veloposter di Asta. Itu teman-teman dari Binatang Press sama Hoters yang biasa bikin zin, mereka bikin pameran poster. Inisiatornya Acung sama Gibran. Itu dua-duanya anak DKV. Acung punya studio desain 1984, Gibran yang desain covernya dia Adam segala macam. Eh, itu jadi konten buat grafis masa kini gitu. Kayaknya PR kita sekarang berkarya kali ya, ya guys. Berkarya aja udah ada platformnya gitu. Mungkin nih nextnya bukunya Danu, Himani Mark mungkin akan masuk Human grafis Mark. masa kini setelah setelah Terra Incognita ini gitu. Jadi kayaknya PR selanjutnya kita ya perbanyak karya yang dilakukan oleh kita pelaku lokal desain grafis sih. Ya. Yang benar-benar yang satu itu, yang grafis masa kini itu perwakilan perwakilan kita karena nggak ada media grafis lah ya, atau nggak ada Itu media lagi desain main. gitu kan. Media desain di kita tuh hampir nggak ada. Untung Rege tiba-tiba punya niat luhur ya, sesuai namanya ya. Kan Lagi namanya luhur. Rege luhur, jadi niatnya juga luhur gitu. Bahwa rela untuk membuang capital yang tidak ada juntrungan capital baliknya untuk membuat media desain gitu kan. Untuk bikin happy teman-temannya dulu pertama gitu kan. Pahala Teman-temannya tuh ya. pahala, teman-temannya happy, semua orang bisa ngelihat Eric main gitar di video gitu kan, di acting gitu, atau bisa ngeliat hal-hal, maksudnya harapannya ke GMK tuh jadi besar. Kenapa? Karena ya itu salah satu kekosongannya di situ gitu kan. Di sisi yang lain, gue ngeliatnya juga sebenarnya emang harus banyak apa ya diskusi kecil aja sih, membahas misalnya kayak Terra Incognita. Gue bilang besar, Sot, lo nggak mau bawa Terra di bedah bukunya di Jakarta gitu kan, karena nggak semua orang punya akses ke Bandung. Kalau dibawa ke Jakarta pasti perspektifnya pun beda gitu kan, itu juga hal yang beda gitu. Mau 1 jam 2 jam menurut gue nggak masalah gitu kan. Dan kadang-kadang waktu itu gue sama Dani sama Panda juga sempat ngobrol tentang diskusi kayak yuk coba sekali-sekali diskusi yang juga kita coba bawa ke arah yang lebih serius, yuk diskusi terarah misalnya tentang buku, kita diskusi bedah buku misalnya. Kalau kita ngerasa bedah buku capek men, gila gimana cara bedah buku, akhirnya kita persimpel lagi menjadi bedah bab. Kalau kita membedahnya menjadi beberapa bab, itu menjadi lebih enteng gitu kan. Intinya kalau kita ngelihat kesusahannya dulu, gue rasa akan sulit sih. Tapi kalau kita bisa bikin itu persimpel, kayak bakal banyak yang rela waktu untuk ngeproduksi diskusi-diskusi sih menurut gue. Itu kalau nunggu kapan ya ada acara lagi, itu kayaknya segini-gini terus saya sih menurut gue, kayak harus ada yang gerak untuk memproduksi, bukan jadi pesertanya aja gitu mungkin. Itu kali ya, gitu. Yes, Ya Sot Mas ya. terima Iman ya, kasih. kayaknya mau Ya, menanggapi Mas ya Iman. Sot ya. Oke. Iya, jadi kalau di kita juga di ATI akhirnya banyak mencatat juga ya. Maksudnya meskipun tadi teman-teman GMK eh, memfasilitasi dengan shot-shotnya yang keren dan segala kemasannya itu, tapi akhirnya ketika kan pasti timnya mereka bertanya juga ya sama kita gitu, sama eh, narasumber-narasumber. Akhirnya di situ aku tektokan banyak dan diskusi banyak. Akhirnya nulis juga gitu di situ dan merunutkan, kan di situ ada grafis 80 ya gitu dari berbagai sumber dan lain sebagainya. Dan juga beberapa bulan belakangan ini dengan Mas Primo ya, Direktur Komunikasi kita juga mulai banyak mencatat tuh, minimal dari situ dulu sih, setiap event, terus kemudian apa aja yang udah dilakukan chapter udah publish ya, kayaknya di Instagram udah publish gitu. Jadi dari situ baru kita tarik ulur ke bawah lagi gitu, karena sebenarnya laporan setiap kegiatan pun detail gitu, tinggal minimal dicatat eh,
perkembangannya dulu gitu, bagaimana prosesnya berjalan. Mungkin nanti tinggal mengemasnya itu ya, harus banyak-banyak collab nih kayaknya. Gitu sih. Udah. Oke. Tuh. Dan Gimana Pak Basat? ini mau nanya ke Danu. Siap, Dan siap. Michael Beirut parfumnya apa Dan? Dia dia Aduh, katanya apa ya? dia katanya pakai cuff, dia pakai cuff, Pakai apa anjing? Oke, Kak. dia pakai cuff, Mantap. mantap kan? Iyalah. Mahal impornya. Michael Berry tangan Cipete Import. juga ya. Itu nggak bau balsam gitu kan ya? Enggak ya, apa? Apa gitu kayak nggak tahu, nggak, aku nggak bahkan nggak sampai kepikiran pakai parfum apa. Saking Udah buyar. Ya, hal gue yang aja bau, nanya, bau, gue bau nanya. duit, bau duit, Wah, Bau enak banget, dolar. bau dolar ya. Dan bau gue dolar. nanya dong, lu kan anggota AIGA kan ya? Betul. Oke, benefit yang paling lu rasain jadi anggota asosiasi desain di US, di AIGA ya, apa? Dan Oke, kayaknya ini deh Mas, kalau buat aku tuh kemudahan untuk akses ke industri karir gitu. Karena salah satu program dari AIGA tuh ada namanya, mereka ada beberapa sih, salah satu ada kayak ada World Scholarship, sama satu lagi tuh persiapan buat karir. Jadi mereka suka ada portfolio review tiap tahun buat persiapan desainer grafis buat dari mahasiswa biasanya kadang, atau bahkan praktisi juga bisa. Nanti kita submit, terus nanti mereka nanti bikin kayak sekitar 4 minggu 8 minggu kayak portfolio review gitu. Kalau nggak salah itu juga tergantung, kalau misalnya kita tembus bisa gratis ya. Karena waktu itu aku sebelum berangkat ke Amerika tuh sekitar bulan Juni pas aku masih di Bandung, aku dapat kesempatan itu kayak mereka ngundang misalkan orang-orang dari company besar kayak Google. Jadi mereka ngejembatanin praktisi desain sama mungkin desainer yang macam-macam ya, desainer kerja di agency, desainer kerja di korporat buat ngasih feedback ke portfolio. Dan akhirnya nanti mereka jadi medium buat ngebantu leverage buat, oh ya nih kita buka job seeking di sini-sini, kayak kita bisa jadi ngasih apa ya, kayak apa sih namanya, kayak referrals atau recommendation letter gitu lah ke mereka. Gitu. Jadi menurut aku itu yang menarik banget nice. tuh, itu sih kemudahan aku buat mengakses industri gitu. Oke, nice. Ya, semoga bisa kita ini juga ya di sini ya, bisa kita lakuin juga ya. Di Adgi Conference. Sebenarnya kita Eh. nggak begitu kepikiran tuh masalah itu kan kayak job fair ya, Mhm. kayak job fair kan Betul. hitungannya. Ya. Cuman mereka lebih lebih ini aja, lebih desain banget aja kemasannya. Oke, oke, nice, thank you Dan, Ya, thank you juga sangat Mas. Oke. insightful. Oke. Mungkin juga kita coba buka kali ya ke teman-teman audiens di sini juga, barangkali ada yang mau bertanya gitu ke Danu atau misalkan juga ke para penanggap di sini gitu ya, terkait pembahasan tentang bagaimana eh, tentang komparasi gitu ya, dan juga tentang bagaimana kita juga bisa belajar dari hal yang eh, didapat oleh Danu gitu ya dalam studinya. Kemudian juga ya intinya kan tadi kalau saya nangkap salah satu kata kuncinya adalah sebenarnya perlu diproduksi lebih massal lagi gitu ya, lebih masif lagi tentang diskusi-diskusi, kemudian juga dipermudah, disederhanakan kali ya gitu, supaya mungkin sedang menjadi kebutuhannya itu adalah kuantitasnya gitu ya, bukan kualitasnya dulu gitu kali ya, supaya kita bisa compare gitu, gimana yang bagus teh gimana, yang jelek teh gimana gitu. Sedangkan ini teh tadi yang Mas Dias angkat gitu tentang Spotify di Indonesia yang ngebahas desain nggak banyak gitu ya. Nah itu mungkin juga jadi pemantik untuk audiens juga di sini gitu. Barangkali ada yang mau muncul bertanya. Nah Boleh Mas ada Isan. Mas Ihsan Farhan, Mas Isan silakan Mas Isan. silakan. Ya, Ini Mas Isan halo, halo. dari mana ya nih? Saya dari Bandung. Ya, Oh, mau nanya soal materi tadi sih sebenarnya agak balik lagi dikit. Tadi sebenarnya dan nanya soal gimana apa ya di US tuh kayak gimana sih, since kita kan sebenarnya selama ini ngelihat per US-an desain industri tuh ya dari YouTube Talk gitu atau di Behance gitu, kayak makanya tadi aku nanya ke Besot-Sot bau baik Beirut kayak gimana ya, bau balsem nggak gitu. Soalnya kayak penasaran banget gitu industri desain di US tuh kalau dan ngerasain langsung 100% kayak gimana gitu. Dan sebenarnya nanyanya dari slide tadi terakhir sih, slide terakhir. Setuju banget gitu ketika branding tuh buat shaping and represent culture gitu, karena maksudnya setuju banget karena saya rasa di sini sendiri tuh sebagai orang awam gitu ya, kayak ngerasa banget gitu bahwa
branding tuh akhirnya brand sendiri tuh akhirnya nge-shape audiensnya sendiri, dan audiensnya tuh nge-shape desainernya sendiri gitu, karena kita kan pasti ngedesain based dari audience kan. Dan kita tuh nge-shape brandingnya sendiri gitu, akhirnya jadi cycle tiga gitu gitu. Dan di balik perputaran itu sendiri tuh, yang aku rasain di Indonesia gitu ya, perputarannya tuh lagi revolve around embracing identity kan. Kayak makanya kita ngelihat sendiri makin banyak gitu studio desain atau desainer yang secara maksudnya kesadaran bersama tuh mulai mengeluarkan bahasa visualnya yang native gitu. Mulai pakai metode-metode yang pakai filosofi luhur atau filosofi lama lama kita gitu. Mungkin bahasa kitanya mulai banyak branding-branding atau fasad-fasad visual yang rasanya tuh wargi banget gitu ya, visual warga gitu. Dan ya mungkin kalau orang sebut kan sekarang tuh lagi eranya buat buat negara ketiga kayak kita tuh dekolonialisasi desain kan. Nah, dari situ tuh pengen nanya nih, di US nih sebagai mantan colonizer gitu ya, di negara ketiga kita kan si negara terjajah tuh lagi ngebahas itu kan, anti dekolonialisasi, anti ngeboikot brand-brand yang gitu, dan udah mulai gitu kayak orang-orang bukan skeptikal ya, tapi kayak pengen nge-embrace gitu. Dan sedangkan Amerika sendiri tuh yang eh, mantan colonizer gitu ya, ketika berbicara tentang bahasa visual gitu ya, berbicara tentang apa tadi cultural gitu, di sana kan melting pot banget nih pembahasan dan kiblat dan arahnya tuh kemana sih? Apakah memang ke manusia dan teknologinya gitu? Dan ketika berbicara tentang sensibility gitu ya, sense apa sih gitu yang dibawa gitu? Soalnya maksudnya aku sebagai yang negara yang ada di sini gitu ya, yang ada di Indonesia, mungkin kita bisa ngelihat, maksudnya di mata awam yang nggak pernah ke US gitu ya, kita melihat desain-desain US tuh sangat fungsional banget kan, sangat corporate art tuh lahir dari US gitu, yang korporat abis gitu. Terus dan maksudnya dari kacamata awamnya aku sih ngelihat kayak kok US rasanya sangat didrive oleh brand banget ya gitu, oleh korporat-korporat besar gitu. Apakah seperti itu gitu? Kayak gitu aja sih sebenarnya pengen nanya gitu. Thank you. Oke, terima kasih Pak Ihsan. Baik. Langsung dijawab. Mantap. Siap, siap. Wow. Jadi waktu itu lucu-lucu sih sebenarnya kayak kalau ngomong itu karena kebetulan jadi uh, dosen tesis pembimbing aku itu dia orang putih. Terus dia sering banget ngejokes ngebahas tentang kalau ya ya udah kita kita colonizer. Jadi mereka tuh beneran embrace kalau ya udah orang putih itu colonizer. Jadi kalau lagi ngebahas tentang certain topik, malah lucunya karena sekarang Amerika udah embrace banget, jadi kalau mereka diserang balik ya, ketika ngomongin tentang, oh ya Amerika mencuri apa namanya, bahkan sesimpel tadi kayak pas Mas Sisan ngebahas tentang ini tuh apa, bagaimana tadi kayak di sana sangat korporat banget, kan kayak pas ngomongin sejarah desain di Amerika gitu, pas lagi revolusi di mana ya, di sekitar 1920-an aku lupa, tapi pas Amerika yang World Fair itu, 1939 World Fair di Amerika, itu kan mereka sebenarnya mencuri ide dari yang terjadi di Eropa akhir 1800-an kan. Jadi sebenarnya ya udah mereka mereka lebih pintar aja marketnya. Jadi akhirnya seakan-akan terbentuklah kalau oh ya Amerika sih ini nih paling pintar market dan menciptakan wajah tersebut. Nah, makin ke sini apalagi terutama saat ini aku rasa di lingkungan di praktisi yang ada di Amerika yang aku lihat, karena mereka truly embrace itu akhirnya banyak banyak desainer-desainer yang kayak person of color gitu, kayak salah satu profesor aku juga, dia dia tuh spesialis ngangkat topik tentang decolonizing design. Dia tuh orang setengah Latino, mungkin kalau teman-teman pengen cari tahu bisa dicari di Google, namanya Profesor Cheryl D. Miller. Dia ada banyak nyiptain buku, dia berawal dari tesis dia ngomongin tentang decolonizing design, dan akhirnya eh, itu malah jadi apa ya, kayak jadi fondasi buat akhirnya menciptakan karir dia sekarang gitu. Dia salah satu orang berkulit person of color pertama yang menciptakan studio atau agency gitu, dan dia perempuan gitu. Jadi menurut saya itu luar biasa. Tapi akhirnya Amerika sebenarnya kiblatnya mereka, salah satu mata kuliah pertama saya itu ketika ngomongin desain filsafat, kita kayak emang questioning everything. Kiblat mereka beneran emang semuanya sih, beneran kita nge-trace sampai ke origin awal desain gitu, sampai ada diskusi-diskusi ngebahas tentang kayak misalkan kayak misalkan waktu itu sedikit karena industri film waktu itu kita mempertanyakan kayak kenapa struktur
poster film tuh kayak gitu aja gitu, kayak misalkan film superhero, kayak kenapa kenapa karakter utama di depan, apa yang terjadi di balik struktur seperti itu, apakah itu selalu emang caranya seperti itu, atau misalkan dalam questioning hal lain, kayak misalnya mempertanyakan questioning warna, atau misalkan ketika kita mengambil visual yang berasal dari artefak, apa bagaimana proses simplifikasi itu bisa terjadi kayak gitu. Dan menurut aku ya, kalau dalam ranah konteks tadi mempreservasikan budaya gitu, atau kayak tadi kolonialisasi gitu, menurut aku jujur di sana aku rasa Indonesia menang gitu dalam segi kualitas, bagaimana kita bisa mengartikulasikan budaya gitu. Karena salah satu tugas lain aku ketika aku ngangkat tentang budaya, aku ngangkat sedikit tentang Indonesia, aku riset. Poin yang menarik adalah mereka nggak tahu kalau yaudah, bagi mereka yaudah budaya bisa dipreservasi, tapi kadang nilai luhurnya tuh nggak terlalu sekuat kita gitu ya. Jadi mereka simplifikasi simplifikasi aja, tapi lupa sama esensi dari makna disederhanakannya apa. Akhirnya tadi, selain orang-orang putih, yang orang person of color itu care sama budaya, baru mereka akhirnya yang bisa mengkritisi kalau oh ya kamu, buat student-student gitu, kayak untuk mengartikulasikan sebuah visual yang berasal dari budaya tuh, kamu harus lihat esensinya, dan bahkan dari awal sebenarnya tujuannya buat apa, jangan cuma murni jadi sekedar estetika aja gitu. Jadi akhirnya Amerika sangat open buat buat tadi membuka reference, karena mereka dari mana-mana. Meskipun kalau kampus aku specifically itu rootednya di Bauhaus banget, karena mereka apa ya, salah satu founder itu belajar langsung dari, aku lupa nama sekolahnya, tapi yang langsung berasal dari Swiss gitu. Jadi mereka emang foundernya karena dari sana. Jadi akhirnya salah satu fondasinya emang di sana, dan kebanyakan aku lihat di sana sekolah di Amerika juga banyak yang rootednya di Bauhaus gitu. Tapi secara segi referensi dan literatur gitu, mereka tetap terus melihat apa yang ada di dunia sih. Mereka general ngeliat gimana perkembangan desain grafis secara general itu gimana. Jadi luas aja gitu, sebenarnya dari mana-mana begitu. Cukup menjawab, Pak Isan? Hai. Ya, menarik banget sih. Maksudnya akhirnya jadi kayak karena Amerika itu hitungannya ya, maksudnya negara baru gitu ya. Kan mereka yang akhirnya terakhir-terakhirnya establish kan, karena mereka nggak punya budaya, karena mereka lack of flavor, akhirnya mereka menciptakan rasa itu sendiri ya. Maksudnya jadi kesempatan gitu. Kalau misalnya kita ngelihat Indonesia tuh banyak metode yang akhirnya menggali gitu, menggali ke dalam dan menggali ke masa lalu. Mereka tuh karena punya kesempatan blank state, akhirnya mendingan menciptakan aja sekalian gitu, biarpun sebenarnya memang akhirnya bukan ngecaplok sana sini ya, ngambil dari sana sini, tapi mungkin buat kita sendiri sebagai negara ketiga memang jadi enak sih ketika melihat apa ya, ngelihat referensinya ke Amerika tuh, karena Amerika tuh mirroring dari seluruh global itu sendiri gitu. Jadi ya karena akhirnya semuanya ngelewatin Amerika dan mereka menciptain mirror desain taste sedunia gitu, rasanya kayak gitu sih. Oke, oke. Menarik, menarik. Setuju. Dan kalau aku buat tambahin dikit, Oke. kayak salah satu power power terbesar dari Amerika tuh ini sih, kayak betapa hebatnya mereka archiving gitu, kayak archiving karya-karya desain dari seluruh penjuru dunia gitu, yang akhirnya memperkaya referensi mereka gitu sih. Oke, thank you Mas Ihsan dan juga Danu tadi atas jawabannya ya. Berhubung dengan waktu ya, kita terbatas, tapi semoga menjadi diskusi yang hangat gitu ya di Jumat. Halo, ada yang mau bertanya kah? Mas Ilham Rosyidi? Oh, oke, mungkin kepencet. Oke, nah, balik lagi tadi ya tentang bagaimana diskusi ini juga semoga tidak terhenti di sini gitu ya, dan menjadi pemantik bagi semuanya di sini yang mungkin di tengah perjalanan atau di tengah hari yang cukup panjang gitu ya karena hari Jumat gitu ya menuju weekend. Dan kembali mungkin kita ingatkan lagi eh, bahwa diskusi ini harapannya juga jadi apa ya, bisa menjadi pemantik gitu ya. Nah, untuk menutup mungkin dari Danu sendiri, Nu, apakah ada yang ingin disampaikan gitu ya? Apa ya? Aku ini aja sih, mau berterima kasih banyak buat momen kayak gini, karena buat aku, mungkin bagi teman-teman di Indonesia, kayak akses-akses, apalagi di Bandung ya kemarin acaranya Mas Besot gitu, itu betapa bagi aku tuh acara kayak gini berharga aja, karena ini cara aku untuk tahu kayak oh sekarang di perkembangan desain di Indonesia tuh kayak gini gitu. Dan akhirnya bisa jadi bahan introspeksi buat aku, kayak apalagi nih yang bisa aku arsipkan gitu. Karena mungkin aku tadi belum sempat bahas ini pemaparan, tapi singkatnya, setiap
semua mata pelajaran yang aku pelajarin di kuliah itu aku punya dua catatan terpisah notebook. Satu nyatat tentang mata kuliah itu sendiri, sama kedua tuh aku nyatat cara kerja kurikulum dan lain-lain gitu. Karena kebetulan sekarang aku juga jadi asisten dosen dan aku ngajar, jadi aku ngerasain langsung hands on gimana cara kerja kurikulum dan tadi kayak interaksi antara dosen dan mahasiswa yang tadi aku bahas dan lain-lain. Jadi pada akhirnya menurut aku emang ini menurut aku statement yang menarik dari waktu itu ngomong dari Brian Collins. Dia bilang kalau akhirnya sekarang kita sebagai desainer gitu, menurut aku ini juga pesan untuk desainer di Indonesia, kalau kita akhirnya udah nggak berkompetisi dengan sesama desainer gitu, tapi kita udah beneran berkompetisi tadi dengan masyarakat untuk membangun persepsi mereka akan desain dan berkompetisi dengan masa depan. Karena lawan kita juga bukan cuma tadi melawan non desain yang kita kita berjuang untuk membuka apa ya pemahaman mereka tentang pemahaman desain grafis, tapi juga kita harus aware sama tadi kayak emergence dari beberapa teknologi-teknologi yang mengancam disrupsi keprofesian kita. Tapi gimana caranya kita bisa embrace, kayak takut pas itu selalu terjadi di awal, tapi gimana kita bisa embrace dan akhirnya kita bisa bersatu bersama gitu, nggak saling senggol sana sini, tapi kayak kita punya satu kolektif yang akhirnya bisa sama-sama terus selalu kita melihat bagaimana future of design grafis tuh bisa nge-shape dunia di sekitar kita gitu. Karena begitu. Oke, thank you, No. Ditunggu kepulangannya ya. Oke, semoga Waduh. bisa membawa hal positif juga ke Indonesia gitu ya, dengan apa kapasitas yang bisa dibawakan gitu ya. Oke, sebelum menutup dengan foto bersama gitu ya, mohon maaf semuanya. Jadi saya ingatkan kembali, ini masih ada beberapa sesi di hari Sabtu dan juga di hari Minggu. Yang pertama di hari Sabtu kebetulan nanti ada Mas Dias juga ya, kemungkinan bakal meluncur ke Bandung besok gitu ya, dengan tajuk Design Further. Kemudian juga ada Mas Dani Wicaksono yang akan membawa tentang modernisme, arsitektur Indonesia. Kemudian juga Mas Ardo Adana yang akan berbicara tentang space. Dan di hari Minggu, di hari terakhir nanti akan ada beragam direktori yang dibawakan oleh Lucky Wiranda. Kemudian juga ada teman-teman dari typography gitu ya, Permission to Kern, ada Iqbal, Eugene, dan juga Hanif. Dan ditutup oleh persembahan dari Pak Dr. Agus Sahari gitu ya, yang membawakan tentang kaitannya desain dan sosiologi gitu ya. Semoga nanti juga bisa direkam gitu ya, dan supaya saya dan Danu juga bisa nonton selagi sebelum pulang gitu ke Indonesia. Oke, untuk itu mungkin untuk menutup sesi malam ini, malam ya sore ke malam ini kita foto bersama yuk. Operator boleh dibantu? Sama Nael ya? Di. Yes, sama Nail. Bentar, Gimana El? ini mana nih Tan- operator? Sinyal aman? Oke, kalau gitu lewat saya aja ya. Sebentar, sok ditunggu dulu. Yang masih mau open cam. Oke, sekali lagi terima kasih banyak untuk seluruh partisipan yang sudah hadir. Sangat seru gitu ya. Semoga juga jadi semangat gitu ya. Dan kita encourage bersama bahwa inisiatif-inisiatif seperti ini harus diteruskan gitu ya. Diperbanyak besot-besot yang lainnya gitu ya. Emeh-emeh yang Oke, lain ya. oke kita mulai. 3, 2, 1. Oke, satu kali lagi. 3, 2, 1. Oke, terima kasih banyak para penanggap juga, Mas Ricci, Mas Imad, Mas Dias atas waktunya, Pak Besot, dan juga seluruh tim yang bertugas. Saya mohon maaf kalau misalkan banyak kata-kata yang tidak berkenan gitu ya. Semoga bisa jadi hal yang positif kita ambil. Dadah semuanya, selamat malam, Eh, selamat beristirahat, Thank you happy weekend. semua. Sampai jumpa di fragmen besok. Besok teman-teman. Sampai besok, Sot. Thank Yo, you siap. Thank semuanya. you.